Paulus itu Ibrani ya. Itu sangkaan orang karena dia kebetulan pada saat itu yang menggunakan bahasa Aramaik. Tapi yang tertulis di kitab Anda dia menggunakan bahasa Ibrani. Ya, karena Paulus ini kan juga orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Paulus itu iya, arti dalam bahasa Ibrani. Iya, ngerti saya, Bang. Coba kita lihat bagaimana kemudian di dalam Yohanes 17:8 Yesus menerima firman. Yohanes 12:49 Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia tidak ngarang-ngarang gitu. Nah, sementara yang kita lihat di dalam kitabnya Bani Israel, Yeremia 30, itu jelas bagaimana kemudian proses penyampaian firman dan juga penulisan firman. Kan ada jelas di situ. Nah, sekarang kalau dia menerima firman dari Yesus, si Lukas atau Markus atau Paulus ini, kemudian dia menuliskan dengan bahasa lain ke orang lain, berarti dia sedang menafsir. Yang dia tuliskan itu bukan firman Tuhan, tapi tafsirannya dia terhadap bahasa yang diungkap dari Yesus ke dia. Oke, oh ya, ini mesti mau dijelaskan dari pertama tentang apa pengertian Injil-Injil atau kesaksian itu bagi orang Kristen. Ya, keempat Injil itu adalah kesaksian iman para penulis itu tentang siapakah Yesus. Oke. Gimana ceritanya? Contoh gini loh, Bang. Saya kasih contoh nih. Kesaksian iman mereka yang mewartakan itu. Contoh kalau Yohanes, dia memberi kesaksian imannya tentang kehidupannya bersama Yesus, memberi kesaksian tentang kebangkitan dan juga kematian Yesus itu. Enggak, gini loh, Bang. Yang saya tanyakan di sini bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Ibrani atau menurut saudara bahasa Aramaik. Nah, Yesus menerima firman dari Tuhannya dengan menggunakan bahasa Aramaik yang Anda katakan, kan gitu ya. Tapi kenapa penulis kitab Anda menggunakan bahasa Yunani? Yang kita tahu, contoh, tak kasih contoh tentang penulisan Al-Quran. Ini supaya kita mengerti bahwa sesuatu itu dikatakan murni atau suci, ya, itu karena tidak ada perubahan dari asalnya. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi sesuatu dianggap suci, kudus, ya, kitab suci itu benar-benar harus bersumber daripada apa yang memang asalnya jelas, artinya sesuai dengan asli gitu, tidak ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang saya ingin tahu dari saudara Yusuf sebagai salah satu pakar yang paling ganteng di gereja. Nah, contoh misalnya, bagaimana kemudian Al-Quran itu di dalam surah As-Sukhruf ayat 3 misalnya, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'akilun. Nah, data ini kemudian, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada penulis. Inna ja'alnahu Qur'anan. Nah, ketika kemudian penulis ini menggunakan bahasa Indonesia, lalu kemudian disampaikan apa yang diterima dari Rasulullah ini kepada kaumnya misalnya, karena pada masa itu bahasa Indonesia misalnya adalah bahasa internasional, maka bisa jadi mereka menerjemahkan inna menjadi kata kami. Padahal inna itu kan sesungguhnya. Kenapa menjadi kami? Karena dia menerjemahkan dalam perspektif pemahamannya dia terhadap kata yang diterima dari Rasulullah Muhammad SAW. Inna ja'alnahu, ya, kami menjadikan, itu, kami menjadikan, inna ja'alnahu, kami menjadikan. Padahal kalau kita urut satu kata per kata, yang benar inna ja'alnahu itu adalah sesungguhnya kami menjadikan. Tuh. Kenapa kemudian orang bisa menggunakan kata kami di situ? Kenapa tidak sesungguhnya? Nah, kalau dilihat dari penafsiran dari penerima daripada wahyu dalam menggunakan bahasa Arab ini, dia bisa jadi menggunakan kami menjadikan Al-Quran. Padahal kalau kata per kata, sesungguhnya menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran. Kan gitu intinya. Nah, sekarang kita pandai menggunakan bahasa Yunani. Sementara Yesus menyampaikan firman menggunakan bahasa Arab. Apakah tulisan-tulisan penulis ini masih bisa dikatakan suci? Silakan. Oke, begini, kita mesti pisahkan beberapa hal. Yang bisa dipahami, dimengerti itu aja, Mas Bro. Oke. Ya begini,
kita bedakan beberapa hal ya Bang Suma ya. Ketika mengatakan paradigma Islam dalam memahami Quran. Ya akan seperti yang Bang Suma katakan seperti itu. Ya ini seperti ini sehingga ada menerima firman harus melihat keaslian. Sedangkan di Kristen itu tidak. Bahkan ketika Bang Suma mengatakan Yesus menerima firman dalam bahasa Ibrani, ini sudah sesuatu yang berbeda dengan kekristenan. Kekristenan melihat apa yang dikatakan di dalam Bible ini adalah terutama ya keempat Injil ini kesaksian iman yang dituliskan penulis-penulis itu. Oke. Jadi ada perbedaan di sini. Ketika tidak menyadari akan perbedaan ini dan menggunakan paradigma Islam untuk melihat apa yang ada di dalam Kristen, ya akan bagaimana ya? Tidak akan ada titik temunya, tidak ada kata sambungnya, karena sesuatu itu berbeda antara pengertian Islam memahami Quran dengan orang Kristen melihat kitabnya. Itu ada perbedaan. Itu satu. Kedua, ketika ini baterai low lagi. Iya, bisa saya anggapi Bang? Belum. Ya, baterai low sambil cas. Ya, bagaimana? Boleh saya tanggapi? Ya, terus. Nah, kan ada perintah Bang di dalam kitab Abang itu sendiri. Baik itu di dalam original teksnya kan jelas pelarangan untuk kemudian menambah, untuk kemudian mengurangi. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi firmanku agar engkau tidak dianggap sebagai seorang pendusta. Ulangan 4 nomor 2, Ulang 12 nomor 32, Amsal 30 nomor 6. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 22 nomor 18 19 sama dengan itu. Enggak boleh mengurangi, enggak boleh menambahi. Nah, sekarang kalau orang menggunakan terjemah, pasti ada pengurangan, pasti ada penambahan gitu. Nah, kalau ada tadi yang mengatakan yang penting memahami, tunggu dulu. Gimana Anda bisa mengetahui bahwa itu adalah benar-benar sesuai dengan original teksnya ataupun tidak? Kalau hanya untuk memahami saja. Karena tanpa original teks, orang bisa memahami. Contoh seperti yang saya uraikan tadi. Ketika umat Islam dihilangkan original teksnya, tidak ada kataan inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'aqilun. Apakah umat Islam akan mengerti ketika dikatakan kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu mengerti? Iya. Tapi masalahnya, kalau dikatakan menggunakan bahasa Arab agar engkau mengerti, tapi faktanya nggak menggunakan bahasa Arab, itu berarti penipuan. Sama ketika yang diterangkan di dalam kitab saudara, dikatakan bahwa dia berbicara kepada Saulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Sementara surat-suratnya Paulus itu tidak menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Yunani. Nah, artinya gini, Paulus kalaupun menerima perkataan dari Yesus yang adalah firman dari Tuhan, Paulus hanya sifatnya mentafsirkan, menerjemahkan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan. Dengan demikian saya katakan bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Mentok-mentoknya adalah terjemahan dari firman Tuhan. Kan begitu. Silakan Anda Sangga bangun argumen yang bisa kita berada pada posisi kitab Anda adalah firman Tuhan gitu. Silakan. Oke, begini Bang Suma. Ya, saya tekankan sekali lagi tentang paradigma memahami bahkan ke firman Tuhan itu sendiri. Ya, paradigma. Kecil banget suaranya Pak Yusuf ya. Halo. Ya. Sudah dengar? Ya. Saya sudah tekankan sudut pandangnya saja sudah berbeda. Ketika dengan parameter yang sama untuk menentukan sesuatu yang berbeda, ini kan enggak fair juga. Ketika kekristenan menjelaskan bahwa di dalam kekristenan khususnya keempat Injil itu bahwa ini adalah kesaksian iman pewarta itu tentang siapakah Yesus. Bagaimana mesti harus dipaksakan bahwa ini mana kata Yesus firman Allah? Ini kan jadinya Jadi seperti berbicara pada hal yang tidak kesampaian. Karena kerangka pikir kekristenan tidak seperti itu. Firman Allah di dalam kekristenan ini berarti bahwa apa yang menjadi kesaksian iman itu jika dibaca dalam terang roh yang sama adalah firman Allah. Itu ya. Saya sulit mengerti Pak Yusuf.
Ini begini, maksudnya begini bahwa Begini, Pak Yusuf, ketika sedikit. aha, Sedikit. Kalau textbook yang asli bahasa Inggris, Pak Yusuf, kemudian yang saya terima adalah bahasa Indonesia. Apakah itu bahasa Indonesia masih asli? Begitu maksudnya. Bapak mungkin kalau kutunjukin Al-Quran bahasa Dayak, nah, mau apa kau? Al-Quran kalian cuma Alkitab bahasa daerah juga ada. Kipli, biar kau waras dulu lah. Iya. Kau ini nggak waras-waras. Otak Iya, kau iya. Kipli. Siapa? Amran ini siapa? Siapa ini? Ada orang sakit lagi masuk ini. Aduh, ini anak ini. Gimana bisa saya tanggapi, Bang Yusuf? Iya. ya, entah mana tadi. Ya sampai mana tadi? Ya tanggapi aja. Oke, jadi bukan masalah paradigma kita berbeda ataupun bukan karena faktor itu. Yang jadi permasalahan sekarang adalah paradigma berpikir teman-teman Kristen itulah yang harus dirubah. Bukan pemikiran teman-teman Kristen yang harus diikuti oleh kitab saudara. Di kitab saudara datanya sangat akurat. Pertama, Sang Yesus dulu. Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia tidak berani menafsirkan. Dia tidak berani menerjemahkan firman yang diterima dari Tuhannya. Apa yang dia terima itu yang disampaikan. Kalau dia mengatakan A, kalau dia terima A, karena dia kan mengatakan di dalam Yohanes 17:15, segala firman yang engkau berikan. Berarti dia menerima firman. Nah, ketika firman itu datang pada dirinya dengan huruf A, maka dia tidak menyampaikan kepada orang lain dengan menggunakan B atau C atau lebih. Karena kenapa? Dia tidak berkata-kata sesuai selain daripada apa yang dia terima dari Tuhannya. Itulah yang disampaikan. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Nah, kalau si penulis kitab saudara ini betul-betul adalah murid Yesus, maka tentu yang disampaikan Yesus di tulisannya pun tertulis A. Kalaupun nanti butuh terjemah, A dulu baru dibawanya diterjemahkan. Nah, ini yang kemudian yang saya katakan bahwa kitab saudara dari awal mulanya dalam bahasa Greek, bahasa Yunani itu sudah bukan firman Tuhan, tapi itu adalah mungkin terjemahan paling tinggi atau mungkin penafsiran. Itu yang paling tinggi. Itu juga kalau ada original teksnya dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Yang saya tahu di dalam Kisah Para Rasul 26:14, Yesus berkata kepada Paulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu gimana Anda menyikapinya? Silakan. Iya, karena saya sudah katakan bahkan pengutipan berulang-ulang kali tentang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang dikatakan Bapa. Ini sebenarnya juga Bang Suma salah mengerti itu ketika itu berarti bahwa dia tidak sedikit pun untuk mengubah itu, tidak. Pengertian dari ayat itu bahwa catat ya baik-baik, karena sudah sering saya katakan bahwa hubungan yang tak terpisahkan antara Bapa dengan Putra. Itu. Jadi kalau dicampur adukan dengan pengertian bahwa ini bahasanya yang diterima, memangnya Bapa menggunakan bahasa Ibrani? Yakin, betul. Betul yakin Bapa berbicara dengan Yesus dalam bahasa Ibrani. Memangnya Tuhan mempunyai bahasa? Tuhan apa yang bisa diterangkan atau Tuhan apa yang tunduk pada suatu bahasa? Kalau Tuhan menggunakan satu bahasa secara khusus, itu berarti Tuhan tunduk terhadap bahasa itu. Apakah dia layak dikatakan Tuhan? Tidak. Tidak seperti itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa ketika pewartaan yang dimengerti di dalam kekristenan, apa yang diwartakan ini adalah kesaksian iman mereka tentang siapakah Yesus, tentang peralihan dari bahasa Ibrani ketika mereka yang Bang Suma katakan menerima pengajaran dari Yesus dalam bahasa Ibrani dan peralihan kepada bahasa Yunani. Ini karena bagaimana mau bilang, ini tentang apa ya? Tentang jangkauan pewartaan itu. Kalau hanya ditekankan pada bahasa Ibrani, ya paling orang-orang yang mengerti bahasa Ibrani yang bisa membacanya itu. Tetapi linggo franca pada saat itu yaitu Yunani. Jadi bagaimana mereka yang menerima pengajaran dari Yesus ini menceritakan itu dan dikatakan ini terjemahan atau penafsiran.
Ini kan menurut Bang Suma, tetapi kekristenan sudah mengatakan dengan tegas bahwa ini adalah kesaksian iman pewarta tentang siapakah Yesus. Apa yang tidak dimengerti dari penggunaan kata kesaksian iman, sehingga kita bisa berpikir di ranah ini, di lingkungan ini, tentang kesaksian mereka yang hidup bersama Yesus, diantaranya Matius dan Yohanes, ini coba mewartakan. Ya, ketika melalui peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus, terutama wafat dan kebangkitannya. Ya, itu seperti itu tanggapan awal. Oke, jadi gini, Bang Yusuf, saya menghargai pendapat Anda, ya, bahwa itu adalah suatu cara untuk kemudian lepas daripada apa yang sesuai konsep di dalam kitab Anda sendiri. Jadi gini, di dalam Kejadian 12, di situ sangat terang dikatakan bahwa aku Tuhan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepada dia dengan melalui penglihatan dan berbicara melalui mimpi. Nah, kalau Anda mengatakan apakah Tuhan itu akan berbicara dengan utusannya, dengan nabinya, itu dengan menggunakan bahasa Tuhan, itu sudah pasti itu. Apa Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan memberikan wahyu dengan bahasa isyarat? Itu tidak mungkin. Makanya disebut firman. Kenapa disebut firman? Karena itu adalah sebuah pewahyuan. Kenapa dikatakan pewahyuan? Karena itu adalah ilham. Sehingga yang diberi wahyu itu adalah manusia, makhluk berakal. Bukan binatang yang diberi wahyu, tapi makhluk berakal, mampu membaca. Kalau dalam Islam itu sangat jelas diterangkan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaum. Jadi Allah berbicara kepada seorang nabi dengan pewahyuan, di mana pewahyuan itu disampaikan berdasarkan dengan bahasa kaum daripada nabi tersebut. Nah, Yesus terlepas dari ini semua. Yesus dikatakan di dalam kitab Anda tidak bercakap-cakap dari dirinya sendiri. Yang dia cakapkan adalah firman. Dia tidak menambahi, dia tidak mengurangi, dan dia tidak merubah. Itu dulu. Kemudian ketika dia sampai kepada Bani Israel, ada penulis yang mengatakan Yesus berkata kepada Paulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini udah jelas nih. Terlepas daripada konsep Islam yang tadi saya terangkan, di kitab Anda menerangkan Yesus menyampaikan perkataan atau firman atau sabda kepada Paulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Fakta di lapangan, kitab Anda menggunakan bahasa Yunani. Apakah itu firman? Apakah itu sabda Yesus? Bukan. Kalau dia adalah terjemah, berarti duduknya adalah terjemahan daripada sabda yang disampaikan oleh Yesus. Apakah terjemahan itu firman Tuhan? Tentu bukan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Oleh karena itulah saya katakan kitab Anda levelnya hanya duduk sebagai perkataan manusia yang dihasilkan dari penafsiran terhadap firman Tuhan. Itu kalau iya. Kalau tidak, berarti murni tulisan yang dihasilkan atas karya dia sendiri yang mungkin bisa kita sebutkan sebagai hasil penyelidikan atau karya ilmiah. Itu yang paling tinggi. Nah, karena itulah saya mengatakan adalah hal yang tidak cocok ketika kitab Anda disebutkan kitab suci berdasarkan data yang ada dalam kitab Anda. Betul enggak tuh Pak Yusuf, Bang Yusuf? Oke, dari yang terakhir Pak Yusuf sebentar. Bisa saya sedikit? Saya sudah Oke. simak dari tadi pembicaraan Oke, kita dengan oke. Bro Juma. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, yang pasti semua berasal dari Tuhan. Kalau Babel, maksud saya Alkitab mencatat kisah di Bible ya, Menara Babel. Dulu pada masa itu semua bahasa satu. Dalam Kejadian 11 ayat 6, itu manusia pada masa itu bahasanya satu. Tapi dikacaukan Tuhan karena maksud, ya Tuhanlah yang tahu apa maksudnya. Diberikan bahasa yang berbeda kepada mereka hingga pembangunan Menara Babel gagal. Nah, dari sana terpencar semua bahasa. Nah, kalau Anda mengatakan, Bro Juma tadi mengatakan Yesus berbicara, memang kalau secara historis Yesus berbicara, penginjilan itu lebih didominasi oleh bahasa Aramaik. Tapi kita jangan lupa bahasa pada masa itu juga ada beberapa bahasa, baik Ibrani, baik juga Yunani. Nah, konteksnya memang ketika Yesus berbahasa Aramaik, lalu para rasul, yaitu para murid-muridnya, mereka menerjemahkan. Ingat beda ya, menerjemahkan sama menafsirkan itu berbeda. Perlu dicatat, jadi nggak boleh digabung-gabungkan bahasa ini. Menerjemahkan berarti tidak menghilangkan pesan
yang dimaksud oleh Yesus, tapi dibuat dalam bahasa yang lain. Karena apa? Karena tujuan tadi. Kalau dalam Matius 28 ayat 19, Yesus perintahkan para rasul, jadikan semua bangsa muridku. Nah, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Bagaimana caranya semua bangsa akan menjadi murid kalau tidak diterjemahkan bahasa yang disampaikan Yesus? Dan pada masa itu bahasa internasionalnya adalah Yunani. Jadi para rasul menerjemahkan bahasa itu ke bahasa Yunani bukan bermaksud menyesatkan, tapi justru supaya pesan yang dimaksud Yesus itu sampai kepada semua bangsa. Nah, ingat, kembali kepada tujuan. Tetapi walaupun terjemahan itu tidak membuat tujuannya itu jadi melenceng, sama seperti saudara kita Muslim. Oke, kita bilang bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain, pesan yang dimaksud dalam Quran kan pasti nggak akan sampai. Bro Juma pun kurasa bukan menjadi Muslim hari ini. Karena apa? Ya karena bahasa Arab itu kan harus diartikan dulu biar siapa paham semuanya. Kalau nggak diartikan, siapa yang ngerti pesan-pesan yang dimaksud di dalam kitab itu sendiri? Nah, itu yang dilakukan para murid. Mereka menerjemahkannya bukan berarti seperti Bro Juma tadi mengutip siapa menambahi mengurangi, sebenarnya konteks itu nggak ada kaitannya. Karena sekali lagi para murid ini bukan membuat penambahan, bukan mengurangi, menerjemahkan. Yang bisa mengurangi dan menambahkan itu tafsir. Kalau sesuatu ditafsirkan, nah ini bisa jadi tambah, bisa kurang. Nah itu tanda kutip masih berbahaya. Tapi kalau menerjemahkan, bisa nggak nambah, tapi mungkin kabur, iya. Nah kalau ketika seperti contoh ini, terjemahan dari Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada beberapa yang memang terjemahan itu kabur, tapi pesannya bukan berarti sesat gitu loh, kabur. Nah bagi yang mereka tidak meneliti, menggali, nah ini akan menjadi melenceng. Jadi sekali lagi, apa yang disampaikan para murid yang dituliskan dalam teks bahasa internasional pada masa itu yaitu Yunani, tujuannya karena pesan Yesus itu sendiri, jadikan semua bangsa muridku. Kalau enggak ada pesan itu saya nggak tahu. Mungkin aja nggak diterjemahkan itu, biarin aja. Orang bukan untuk dunia kan, kalau untuk hanya Israel, contoh. Ngapain? Kan begitu ya, termasuk seperti Quran. Ini kan pesannya kan untuk dunia nih. Kalau Quran mengatakan, jadi harus terjemahkan dong ke bahasa-bahasa bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Karena bahasa yang ada di dunia ini, kalau menurut Alkitab, itu dari Tuhan. Jadi mau dari Tuhan bahasa Ibrani terus diterjemahkan bahasa Yunani, seolah-olah bahasa Yunani nggak kudus. Bahasa Yunani itu dari Tuhan kok. Apakah ada yang kotor dari Tuhan? Nah, kalau menurut Alkitab, sekali lagi, asal muasal bahasa di dunia ini itu berangkat dari Menara Babel. Nanti bisa dibaca itu dalam Kejadian 11 ayat 6 sampai seterusnya. Nah, kira-kira gitu, Bro. Silakan Pak Yusuf ditambahin. Ya, kebetulan juga saya teringat tentang itu ya, tentang apa yang saya katakan tadi, tentang pembuktian bahwa Tuhan itu bukan terikat pada satu bahasa, sehingga ketika Bang Suma berpikir Bapak menurunkan bahasa Ibrani berarti Bapak berbahasa Ibrani, bukan itu. Tetapi ketika manusia menggunakan bahasanya, bukan juga menentang apa yang menjadi firman Allah itu. Itu tidak. Pengertiannya di situ bukan berarti bahwa bahasa yang satu itu adalah bahasa Tuhan, sedangkan yang lain itu tidak. Jadi nilainya lebih rendah. Itu tidak demikian. Itu satu. Kedua, ketika harus menyikapi tentang apa itu firman Allah di dalam kekristenan tentang Bible ini, yaitu apa yang dibaca dalam terang roh yang sama. Jika tidak dibaca dalam terang roh yang sama, itu bukan kitab suci. Menjadi firman Allah atau menjadi kitab suci ketika orang Kristen membacanya dalam terang Roh Kudus. Jika orang Kristen membacanya tanpa terang Roh Kudus, maka itu adalah buku-buku catatan entah apa yang dia coba pikirkan. Tetapi ketika menjadi firman Allah, jika itu dibaca dalam terang
roh yang sama. Begitu saja, demikian. Karena ada Bang Rema, ya saya undurkan diri ya. Mungkin Bang Rema bisa lanjutkan dengan Bang Suma ya. Selamat malam Bang Suma dengan kawan-kawan CCC, Bang Handi, Bang Zul. Saya pamit ya. Terima kasih. Jangan pamit dulu Bang Yusuf. Di sini aja duduk sambil ngopi gitu. Sudah setengah 10, hampir setengah 10. Nanti karena sudah dari tadi. Bencong aja pulang subuh kok. Iya Bang Yusuf ini janganlah, ini masih tengah 10 kurang nih. Iya, kan ada keperluan. Kira-kira mungkin besok. Nanti 2 jam lagi lah, 2 jam lagi. Saya selalu hadir di CCC. Mau kemana, 30 menit lagi. Ya, ada perlu. Nggak apa-apa, ada Pak Pelik naik, ada Pak Pelik baru masuk juga tuh. Mantap itu Oke. semua. Jadi saya bangun narasi ya. dulu terkait dengan Oke. paparan Bang Yusuf tadi, boleh kan? Oke, saya dengarkan. Ya, jadi gini Bang Yusuf, sekiranya mungkin kita dikasih pilihan sebagai orang yang menggunakan akal sehat, kitab suci yang diterima dari Tuhan, ya, sekiranya mungkin disuruh memilih, apakah tetap aja dimurnikan dalam kondisinya yang menggunakan bahasa asli, ya, tanpa ada terjemah untuk sampai kepada kita hari ini, atau diterjemahkan, dihilangkan original teksnya, sama seperti yang dialami oleh teman Kristen. Kalau saya, mending gak usah diterjemahkan, tapi masih ada original teksnya. Kenapa? Karena unsur yang termaktub di dalamnya kemudian itu bisa dipertanyakan kepada yang ahli. Karena tidak mungkin kemudian orang yang diberikan firman oleh manusia pertama, dalam hal ini adalah Nabi, itu tidak bisa memberikan gambaran pengajaran terhadap wahyu yang diterima dari Tuhan. Artinya original teksnya tetap ada, sang penerima firman akan mentafsirkan, akan menerjemahkan dan seterusnya, daripada original teksnya hilang, yang disisakan hanya terjemah. Sampai-sampai kita nggak tahu seperti apa yang seharusnya. Kalau dari penerima pertama ke penerima ke murid, mungkin masih bisa kita yakini, oh iya benar seperti ini. Tapi kalau sudah berlapis-lapis sampai 2000 tahun, siapa yang bisa meyakini bahwa itu sesuai dengan original teksnya, itu sesuai dengan penyampaiannya? Karena itulah saya katakan bahwa ketika disuruh memilih, baik mana original teksnya aja yang ada tanpa terjemah, atau kemudian terjemahannya saja tanpa original teks, saya mending memilih original teksnya aja. Kenapa? Karena kalau ada yang sesuatu yang kita tidak paham, keindahan daripada Al-Quran satu, membaca Quran tanpa mengerti artinya sudah dihitung kebaikan, dihitung pahala, dihitung adalah salah satu hal yang menggugurkan dosa. Kedua, ketika umat Islam itu tidak memahami apa yang dia bacanya, perintah Al-Quran kemudian, ya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Itu Al-Quran. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kitab saudara, seperti yang saya uraikan tadi, mana sih yang benar? Seperti apa sih yang sesungguhnya? Kita mau bertanya kepada siapa? Guru kita juga tidak ngerti bahasa original teksnya. Yang adalah kebingungan dan kebingungan. Karena itulah saya mengatakan begini, bahwa ketika di dalam kitab Anda dikatakan Paulus menerima penyampaian perkataan dari Yesus menggunakan bahasa Ibrani, maka saya tanya, mana itu? Bahasa Ibrani yang diterima itu mana? Kenapa seketika menjadi bahasa Yunani? Kalau alasannya di situ adalah karena bahasa internasional. Kalau itu dikatakan sebagai bahasa internasional, harusnya Yesus tidak mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Karena dia diutus sampai hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, maka otomatis bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Aramaik, minimal bahasa Ibrani, bahasa kitab suci mereka. Nah, inilah yang saya katakan bahwa bisa saja kitab Anda itu adalah terjemah. Boleh jadi. Tapi pada prinsipnya terjemahan yang sudah berulang pasti akan memiliki pergeseran makna, pergeseran rasa, pergeseran bahasa, pergeseran paradigma, pergeseran pemikiran, pergeseran cara pandang, pergeseran sudut pandang, pergeseran penerimaan orang-orang, dan yang paling penting kemudian adalah kemampuan orang per orang itu berbeda di dalam memahami sebuah penyampaian literasi bahasa. Nah, karena itulah kemudian saya katakan, andai original teksnya masih ada, maka saya katakan kitab Anda boleh dikatakan sebagai kitab suci dalam pandangan kita sebagai manusia yang berakal sehat.
Tapi karena ternyata hanya terjemah, karena Yesus menerima dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, sementara original kitab Anda adalah bahasa Yunani, maka saya katakan kitab Anda levelnya hanya terjemahan. Silakan. Ya, Oke. sebelum Bang Rema saya dulu ya, sebelum saya Oke, tambahin. ya. Ya, sebentar saja. Ya, itu kan menurut Bang Suma. Tetapi kenyataan yang ada, kami bahkan terbanyak, bukan cuma tentang ilmu pengetahuan saja yang berkembang, tetapi kekristenan memiliki teks-teks terbanyak dengan begitu banyak varian. Tentang original teks, apa yang dimaksud original teks? Apakah yang ditulis Yohanes, yang ditulis Matius itu yang dikatakan original teks atau bahasanya? Kita bedakan tentang original teks atau original language. Kita nanti bisa bahas ini karena sudah sering dibahas juga ya. Tetapi satu juga catatan bagi Bang Suma. Apakah betul Anda yakin Islam mempunyai original teks? Original teks ya, bukan original language. Itu yang menjadi PR bagi Bang Suma. Oke ya, selamat. Iya, boleh saya jawab? Oh ya, tapi saya nanti Bang Rema tambah ya. Oke. Iya. Jawab langsung. Iya. Kami punya pastinya, karena kenapa? Al-Quran itu budaya lisan dia. Dia budaya lisan, penyampaian. Mana? Original ini original teks. Bukan original language. Original. Sabar ya. Satu hal yang saudara harus pahami, bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima Al-Quran, penyampaiannya dengan menggunakan bahasa Arab. Oke? Secara lisan, itu ori. Penyampaiannya, lisannya jelas bahasa Arab. Yang dituliskan juga bukan bahasa Indonesia. Ketika Sa'id bin Sabit, Ubay bin Ka'ab menuliskan apa yang terlisan ini, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tulisan, itu juga menggunakan bahasa Arab. Tidak berubah ke dalam bahasa Inggris, atau bahasa Yunani, atau bahasa India, tidak. Gimana tuh? Bukan, jadi kami memiliki... Ya udah, saya mau istirahat, tapi... Oke, gini. Tadi saya ambil istilah Bro Juma akal sehat. Kita main di akal sehat ya. Ya, saya permisi Bang Rema ya. Oke, semua kawan-kawan CCC. Kalau ini contoh nih saya balikkan tadi, Bro Juma mengatakan baginda Rasul Muhammad mendapat wahyu secara lisan, lalu dituliskan oleh Said tadi ya. Siapa tadi? Saya tanya. Ubay bin Ka'ab misalnya. Yang penulis pertama itu lah, dia lah gitu ya kira-kira. Iya. Saya tanya, tulisan dia itu ada nggak? Apanya? Tulisannya itu yang dilisankan Rasul baginda Muhammad kepada siapa tadi Bro bilang tuh? Said bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Hafsah. Oke, sekarang saya tanya. Ada nggak tulisan mereka itu sekarang? Ada Bang, ada. Tulisan itu nggak berubah Bang. Di mana itu? Ya di Al-Quran. Abang lihat aja Quran, itulah Al-Quran. Nah, sorry Bro, sebentar. Kita kena akal sehat ini. Al-Quran sekarang ini kan fotokopi nih. Bukan fotokopi itu. Fotokopi. Itu salinan dari original teks. Sama istilah sekarang kan fotokopi. Iya, boleh. Nah, sekarang kan saya mau minta kan teks orinya. Kan pasti orinya itu ditulis di manuskrip, mungkin lembaran-lembaran kayu atau kulit binatang dan sebagainya pada masa itu. Nah, sekarang itu ada enggak? Jadi gini. Kalau tanya saya dulu Bro, dijawab dulu. Ada enggak teks itu? Ada, tulisannya enggak berubah. Ada, benar teksnya. Penulisannya tidak berubah, penulisannya tidak berubah. Pelafalannya juga tidak berubah. Gitu. Ya, maksud saya tulisan yang mereka yang menuliskan ini loh, istilahnya penulis A1 lah saya bilang ya. Istilah saya dari Rasul kepada mereka. Mungkin istilahnya sahabat Rasul lah ya. Iya. Mereka menulis gitu loh. Kan menulis nih. Saya tanya yang ditulis mereka itu pasti bukan di buku seperti kita ini kan, pasti di lembar-lembaran kulit binatang dan sebagainya pada masa itu. Sekarang di teks itu ada enggak? Perbedaan yang ditemukan gimana? Silakan Kanda, silakan. Ya, perbedaan saudara dengan Bible adalah seluruh penulis itu sesaman dengan Rasul. Jadi pada saat dia menulis, dia masih sempat
masih ada semacam untuk membandingkan apa yang dia tulis itu dengan Rasulullah masih hidup. Jadi untuk apa yang dia tulis dengan penghafal itu masih sesama dengan penulisnya. Beda kalau saudara membandingkan 65 tahun kemudian Yesus sudah tidak ada baru ditulis. Sorry, Pak. Artinya, yang saya tanya sebagai referensi bukan itu adalah Rasulullah masih hidup itu ditulis. Makanya penulisan Al-Quran itu waktu sumber utamanya masih hidup seperti ya, itu. Maksudnya gini Pak Rahman. Sekarang saya tanya kan, teks tulisan pertama itu ada nggak sekarang gitu loh? Itu yang di Quran sekarang. Loh, itu kan Quran yang dikopi, itu kan bisa saja tulisan apa? Ditulis pada Rasulullah masih hidup. Berbeda. Enggak, bukan gitu. Begini, teks original ngerti nggak arti teks original yang pertama dituliskan pasti di buku yang keluar disampaikan langsung dari narasumber kan? Iya, kan saya bilang tadi, kan pasti tadi kan dilisankan oleh baginda Rasul Muhammad lalu dituliskan para sahabat. Nah, tulisan para sahabat ini ada nggak sekarang gitu loh? Yang waktu ditulis pertama kali itu ada nggak? Nah, kalau yang sekarang kan ya istilah saya nih, itu kan fotokopi. Istilah kita nih fotokopi atau lisannya gitu. Apanya? Salinan. Nah, sekarang berarti ada yang aslinya kan gitu. Yang menulis itu masih sesama dengan Rasulullah. Masih sesama dengan Nabi. Berbeda kalau menulis. Sebentar ini begini ya, ini pertanyaannya ini supaya nggak salah jawab ya. Bang Rema ini menuntut mana original teks yang pertama yang menulis itu yang diminta. Iya. Nah, ada Bang, ada. Ya. Ada. Ya, Bang Juma yang menjawab. Silakan Bang Juma. Naskah ini ditemukan kemudian dan tersimpan di museum kok, bahkan di Universitas Birmingham itu ada di Inggris. Dan itu bukan gini, ditemukan. Nah, biar dulu dia menjawab. Bang Rema dia menjawab. Dulu menjawab. Oke. Iya. Nah, itu sudah mengalami sudah pernah dilakukan kemudian uji karbon. Udah, dan itu ditarik kesimpulan oleh pakar bahwa ini benar-benar berasal, tulisan ini betul-betul bersumber daripada zaman Rasulullah menerima wahyu. Itu loh. Nah, kemudian juga ada ditemukan di Universitas Tübingen di Jerman. Nah, kenapa umat Islam itu kemudian tidak mati-matian, lantas harus menghadirkan, harus mengadakan itu dan seterusnya? Tidak perlu. Kenapa? Kenapa yang ditemukan, apa yang disimpan itu sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran hari ini. Jadi umat Islam itu tidak kemudian berapi-api mengambil dari sana terus menyimpan di sebuah museum untuk dijaga. Tidak perlu. Karena mereka sendiri dari pihak non-Muslim yang menemukan ini dan melakukan penelitian, mereka mengakui bahwa itu tertulis kisaran tahun 600-an. Dan itu sudah diakui oleh dunia itu loh. Tapi umat Islam itu tidak kemudian menjadi busung dada, tidak. Kenapa? Al-Quran itu budaya lisan, budaya tulisan. Sekiranya mungkin kemudian tulisan Al-Quran di atas muka bumi itu tidak ada sama sekali, enggak masalah bagi kami. Kenapa? Karena Al-Quran itu kami hafal. Ada jutaan manusia penghafal. Terlalu jauh kalau mau dibandingkan antara Al-Quran dengan apa yang teman Kristen imani sebagai sebuah buku suci. Karena itulah kemudian saya mengatakan tadi, kalau di kitab Anda, sang penerima firmannya saja menggunakan bahasa Aram, menggunakan bahasa Ibrani, kemudian ori daripada kitab Anda itu, penyampaiannya pertama kali, penulisannya pertama kali dalam bahasa Yunani, maka saya katakan kedudukan kitab suci saudara tidak pantas, tidak layak dikatakan kitab suci. Tapi kitab yang adalah tafsir dari pernyataan sang Nabi atau terjemah dari perkataan sang Nabi. Ingat, terjemahan itu bukanlah kitab suci. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk memahami, mengerti apa yang terkandung di dalam kalam Allah atau firman Tuhan. Demikian. Jadi gini, tadi ditemukan kan, tadi kayak catat tuh. Lalu Bro Juma mengatakan nggak perlu dijaga, nggak perlu dilestarikan gitu, karena ini kan sejarah yang memang akan dituntut keabsahannya gitu loh. Jadi kalau ada statement gak perlu dijaga, gak perlu, itu hanya menurut saya pembenaran saja. Tetapi kalau kita bicara sejarah, tidak akan mungkin
Sejarah itu dianggap sejarah kalau ndak ada buktinya gitu loh. Pasti ada peninggalan-peninggalannya walaupun tidak utuh. Apapun bentuknya itu, namanya tuh juga sesuatu yang harus dinyatakan itu benar. Dulu pernah ada gini, macam istilah-istilah itu. Harus dibuktikan dengan adanya tadi ditemukan. Nah sekarang yang ditemukan itu ada nggak masih barangnya? Tadi Bro Jom bilang nggak perlu dijaga, nggak perlu. Ya berarti itu hanya, menurut saya sih, itu hanya pembelaan sepihak itu namanya. Bro Rema, Bro Rema, izin ya, Bang Juma udah menjelaskan ada aslinya ada di sana. Kalau Anda minta dibuktikan mana buktinya, ya bisa kok di-share, ada tadi itu. Kan udah ada buktinya. Dan Bang Juma mengatakan itu tidak berpengaruh. Kalau mau dicek Al-Quran itu nggak ada salahnya kan, itu intinya. Iya, jadi begini, rasionya begini loh Bang. Kalau misalnya ini ada nih, di mana gitu loh, biar saya share dulu di Google nih. Nah itu ada tuh, itu ada. Nah itu salah satunya. Jadi gini loh Bang, gini. Kita perlu mengetahui dulu bahwasanya dunia bar. Ini kok liputan 6 jadinya. Kok kenapa harus liputan 6? Ya masa lu suruh kami ke Jerman sekarang? Bukan, misalnya minimal ya ini kan istilahnya barang di Timur Tengah gitu. Harusnya linknya resmi gitu lah. Liputan 6 kayak gitu tadi, catatan itu kan kopian, itu nggak bisa jadi edit-edit. Ya nggak bisa dibawa itu barang di dalam Bang, nggak bisa dibawa. Paling orang dipoto linknya yang bisa membuktikan linknya nggak perlu memang barangnya tuh. Apa linknya bisa? Ya ini udah ada buktinya. Yang jelas ini yang jelas kalau Anda nggak percaya, ya Al-Quran itu ada yang keliru, tidak sesuai original teksnya yang ada di sana begitu ya. Ya boleh Anda cari kesalahannya di mana, kan gitu. Silakan Pak dilanjut Pak. Saya mau dasarnya dulu lah, nggak usah apalah terus mencari kesalahan apa ya, teks nggak perlu. Teks itu benar ada atau enggak, itu yang ada. Kalau nggak percaya Anda ke Jerman aja. Itu ada di Jerman? Ada. Inggris ya, di mana tuh, di Inggris? Di Inggris ada Bang. Di Inggris ada, di Turki juga ada, di Jerman juga ada. Oke, sekarang saya tanya nih. Kalau terpisah-pisah lah ini. Apalagi sekarang gini aja dulu. Ini kan udah dijawab di mana Bang Juma. Nah, sekarang Anda dulu Bang Rema. Belum selesai nih, Bro. Udah dulu Bang Rema, pertanyaan yang sama. Di negara mana tersimpan original teks Bible coba? Dulu aku kan belum selesai nih. Ya enggak, sebut negaranya aja dulu. Di mana ada? Belum itu gampang aja men-share-nya tuh kan. Saya hanya mau tahu begini. Misalkan ini, saya nggak mengatakan Quran itu tidak ada atau ada, enggak. Saya memang lagi sampai hari ini masih mencari. Ada udah dijawab sama Bang Juma tadi. Kalau nggak percaya bingung. Saya bingung gini. Kenapa teks original ini adanya di negara yang istilahnya notabene itu Kristen gitu loh. Apa nggak bisa nih kalau itu benar ada ya. Nah, sekarang segini, oke, kita anggap ada. Ini kan ditemukan terpisah-terpisah nih. Jadi yang ada sekarang ini, apakah memang bersumber dari semua yang terpisah ini? Bang? Iya, jadi gini Bang. Kita tahu dunia barat itu adalah dunia yang anti terhadap Islam, segala upaya kemudian dibangun untuk menarasikan menghancurkan Islam, termasuk tuduhan terhadap teroris, upaya-upaya apapun itu kemudian untuk menenggelamkan dunia Islam. Tapi mereka tidak menjadikan ya apa yang mereka pegang sekarang, termasuk manuskrip tentang Al-Quran yang mereka sendiri melakukan uji karbon terhadap data itu, ternyata tidak ada kesalahan. Mereka tidak bisa menjadikan itu untuk menghancurkan Islam. Bahwa Al-Quran yang kalian katakan itu murni, ternyata terbukti ada di tangan kami, tidak berkesusian. Itu tidak ada sampai hari ini. Kenapa? Justru mereka yang ada di sana takut mengeluarkan itu dari museum mereka, dari universitas mereka. Kenapa? Mereka takut dunia ini guncang, semuanya memeluk ajaran agama Islam. Itu alasannya. Bukan karena kemudian mereka menyembunyikan untuk supaya umat Islam itu kacau balau. Tidak, mereka menyimpannya supaya kalau dia disebarkan, boleh jadi orang-orang cendekiawan dari mereka itu semua akan memeluk ajaran agama Islam. Ini yang saya katakan kepada saudara. Saya juga pernah bertanya kepada orang yang ilmu, orang cendekiawan yang mengerti tentang itu dan paham tentang apa yang mereka pernah ke sana. Apa yang dikatakan? Mereka nggak mau mengeluarkan, mereka takut guncang. Karena ternyata yang ditemukan kemudian di dalam, yang disimpan oleh mereka, itu berkesesuaian dengan Al-Quran 30 juz yang
Rahman yang berasal dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, kalau kemudian saudara mengatakan, oh tidak mungkin, maka bahan itu akan dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan ajaran agama Islam. Bahwa Islam itu asal-asalan. Buktinya, kitab mereka tidak seperti apa yang mereka hafalkan, kitab mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Nah inilah hebatnya. Manuskrip tertua kitab suci umat Islam disimpan oleh orang-orang non-Islam. Nah, coba. Kan jadi gini. Itulah hebatnya pertanyaannya. Kan begini, bro. Gimana? Logis, kan tadi akal sehat ini kita bahas nih. Kalau itu benar ada di sana, pastikan sumbernya dari Arab lah. Apa hak orang-orang yang sekarang ini memegang itu? Kenapa kalian ini, ya saya bilang lah, saudara-saudara Muslim ini kan bisa menuntut karena itu kitab suci. Buat apa menuntut? Buat apa? Buat apa? Lah kami punya banyak. Kami punya banyak kok. Nah, sekarang kan belum tahu pasti apakah yang ada di sana itu benar-benar salinan yang sekarang ini. Kan nggak ada jaminan seperti itu. Ya kalau Anda nggak percaya udah nggak apa-apa. Andaikan saja bukan, maka pembenci Islam akan menjadikan itu sebagai bahan untuk menjatuhkan marwah Islam di dunia gitu loh. Nggak boleh begitu, bro. Bukan bicara membenci, bukan, kita kan bicara. Nah, itu fakta, itu fakta. Nah, itu fakta loh. Bagaimana dunia Barat sangat membenci Islam itu sendiri gitu loh. Begini Bang Rema, anak kan udah konspirasi bahasa itu. Sebentar Bang Rema, kan ada udah bertanya, udah dijawab. Ya kalau memang Anda nggak percaya, ambil Al-Quran di Indonesia satu, bawa ke sana. Kalau ada perbedaan saya murtad. Gitu aja intinya kan. Mahal ongkosnya, bro. Ya suruhlah orang lain siapa kek. Ini udah dibuktikan oleh orang yang membenci Islam. Udah dibuktikan, dengerin dulu bro, izinkan saya. Udah dibuktikan orang yang nggak suka Islam itu sudah mencocokkan itu serobit 100% uji karbon sama, bahkan mereka nggak mau mengeluarkan seperti kata Bang Juma tadi begitu loh. Itu jawabannya gitu. Sekarang pertanyaan balik ke Anda, mana aslinya Bible? Gak ada Bang. Ada kan? Ada. Karena dia cuma terjemah gitu. Gitu. Jadi gini, terjemahan itu bukan firman Tuhan, itu yang kubilang tadi kan. Oke lah. Kalau sama-sama tidak mempercayai ya udah. Ya saya hanya membalikkan. Nah, gini aja pertanyaan ke Anda, di negara mana original text Bible berada? Kami nggak perlu minta buktinya. Ini tolong ditutup ini dong. Ini nggak boleh ini begini. Ini lagi live kena copyright. Tolong Bang Rema, di mana, di negara mana yang menyimpan original text Bible? Bible ya? Ya. Di negara mana? Ya sebenarnya gampang kali sih, tinggal share aja ya. Di mana? Kalau saya baca ini ada di Biara Aba Garipa di Ethiopia ya. Ethiopia. Itu Injil tertua. Dari Kejadian sampai Wahyu gitu? Enggak, Injil kan beda. Injil bicara kalau yang itu yang kitab Perjanjian Lama istilahnya kan. Itu kan bukan Injil. Kita kan bicara Injil ini ya. Tulisan Lukas lah misalnya, di mana ada tulisan Lukas aslinya? Nah, kalau seperti Injil Lukas itu ya di sini semua nih. Terdeteksi loh. Itu asli itu. Kopian, bro. Lanjut Bang Juma. Dari mana kopian? Yang bukan yang sekarang enggak. Jadi yang posisinya yang pegang sekarang ini ya itu seperti Bro Juma bilang lisan ya, apa ya, bukan lisan, apa, salinan. Ya kalau bicara tentang Injil Lukas itu ya ada lah. Ini saya baca nih. Kagak ada. Scholar yang terpintar di muka bumi ini itu jujur mengatakan originalitasnya itu udah hancur, tinggal kopiannya yang ada sekarang. Nah, sebelum hancur kan ada sempat di kopi. Iya, di sana. Iya, aslinya nggak ada, kopiannya udah. Kan ya, gitu, makanya, bro. Apa bedanya dengan Quran kan begitu maksud saya. Jadi beda Bang. Iya, silakan Bang Juma, silakan. Jadi beda. Perbedaannya itu sangat luar biasa. Jadi gini. Jadi gini Bang. Itu yang kubilang tadi ya, bahwa sekiranya Al-Qur'an tulisannya semua itu hilang di atas permukaan bumi, umat Islam tidak akan kehilangan arah. Kenapa? Budaya lisan itu adalah salah satu metode yang digunakan penyampaian Al-Quran.
Itu yang ingin saya katakan kepada saudara. Jadi ketika kita mencoba untuk mensejajarkan antara Al-Quran dengan kitabnya teman Kristen, itu tidak akan pernah bisa. Karena kitab saudara, kalau kita katakan bahwa benar-benar murni berasal dari Yesus, maka yang ada kemudian itu adalah bahasa Yunani, itu terjemahan. Itu terjemahan. Dan terjemahan ini bukan firman Tuhan. Itu adalah upaya manusia untuk memahami firman Tuhan. Kan Gitu, saya bilang dari awal ya, Matius 28 itu perintah Yesus. Nah, karena berhubung perintah Yesus bahwa semua bangsa jadikan muridku. Oleh sebab itu pasti nggak usah berteologis, Pak Rema, jangan berteologis. Ini original text. Pak Rema, saya mau nanya kepada Anda. Loh, kok berteologis, Pak? Kan LAI, Pak. Pak Rema, izinkan saya. LAI, ya, terjemahan LAI itu kitab suci apa bukan? Nah, sekarang begini, kita nggak usah ke sana lah. Kenapa hanya bicara kitab suci lah? Ya, Injil ya, apa bedanya? Jawab aja. Sebelum ke Banyu, Mak, jawab dong. Ya, terjemahan LAI yang Anda pegang sekarang itu kitab suci apa bukan? Kita yang suci itu, bro, nggak kitab. Gimana? Jadi Bible bukan kitab suci gitu. Yang suci itu pesan-pesan Tuhan itu yang suci. Makanya yang ditulis. Yang ditulis ini loh, LAI. Iya, pesan yang ditulis, misalkan ini Alkitab saya ini dibakar, no problem. Bukan masalah itu, saya tanya, yang ditulis oleh LAI, yang diterjemahkan LAI, kitab suci apa bukan? Ya, itu kan namanya terjemahan. Terjemahan kitab suci apa bukan? Terjemahan. Ya, kitab suci lah, karena Oke, kitab suci, Bang Juma. Silakan Bang Juma. Terjemahan kitab suci, silakan Bang Juma. Iya, jadi ya mau tidak mau harus diakui seperti itu. Cuman yang perlu dipahami di sini, Saudara Rema, bahwasanya saya katakan sekali lagi, terjemahan itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Kenapa? itu pendapat Bro Juma tidak kitab suci, no problem. Karena gini, sekali lagi ya, itu dia. kitab Injil ini harus diterjemahkan karena pesannya harus semua bangsa tahu. Yang penting di sana tidak menghilangkan maksud tujuan awal. Nah, itu pentingnya di sana. Karena tujuan awalnya apa? Supaya semua bangsa murid Yesus percaya kepada Yesus. Nah, kalau nanti ada yang nggak percaya, no problem. Karena sudah diterjemahkan supaya tidak ada tuntutan. Karena nanti nggak ada yang bilang, saya nggak ngerti apa yang kamu bilang. Karena semua harus mengerti kan. Masalahnya gini loh, Bang. Masalahnya gini, oleh karena dia terjemah, maka segala muatan yang diinginkan oleh pesanan itu bisa saja masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang berasal dari sumber gitu loh. Contoh misalnya, kenapa ada pergeseran makna, pergeseran nilai yang tadinya utusan berubah menjadi Tuhan itu sendiri? Itu karena apa? Karena adanya muatan-muatan penyampaian yang tidak berkesesuaian dengan sumber. Apa Coba bedanya, kita gali lagi. Sorry. Kalau apa bedanya dengan bicara penghafalan? Siapa supaya bisa menjamin semua penghafal itu bisa titik koma semua dia tahu? Nggak ada. Nah itulah hebatnya Al-Quran. Nah, itu hanya pembelaan sepihak. Nggak bisa, itu fakta. Itu fakta di lapangan. Nggak bisa Anda mengatakan. Nggak bisa. Coba sekarang gini, kita langsung praktek aja, Bang. Kita langsung praktek. Sekarang siapa yang di antara teman-teman Muslim di sini yang mau membaca Al-Quran, silakan ambil Al-Quran, baca sekarang. Saya dengarkan, saya pasti tahu mana yang salah, mana yang benar. Iya, kalau Bang Hadi. Baik. Ya, Silakan Al-Quran. Saya tidak tentukan halamannya dan surah apa, ayat berapa. Silakan Anda baca. Saya pasti tahu mana yang keliru. Bro Juma pasti tahu. Silakan. Baik. Karena sudah banyak dan sering berulang-ulang. Saya juga mau ngaji, nggak apa-apa. Ya, ini Bang Wan aja deh, silakan Bang Wan. Silakan. Baik. Kita buktikan bahwa kami umat Islam itu sedunia itu paham betul-betul tentang bacaan, tentang matnya, tentang tanda bacaannya. Saya tidak percaya. Oke, silakan kita buktikan Alif nanti di seri. lam mim zalikal kitabul la raiba fihi Satu orang. Alif lam mim zalikal kitab. Ini udah salah. Bang Hadi, Anda baca Quran keliru. Ya. Nah, baca, coba. Anda salah. Ulangi dulu. Makanya ini. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Coba sekarang share ayatnya, saya tunjukkan di mana kelirunya. Coba. Bang Rema diam dulu. Ini makanya saya salah ini. Baru satu kata. Tadi ada salahnya saya itu. Bang Rema diam dulu, Bang Rema. Sebentar, Bang Rema. Maksud saya mau sebentar, Bang. Maksud saya begini, ya, sebelum dilanjut, Ya. penghafal Quran kan banyak nih.
Nah, banyak. Oke, taruh satu orang bisa paham semuanya. Iya, dengerin dulu Satu orang. makanya. Buktinya Bang Hadi aja udah salah ini. Iya, Ya, sama dia aja bukan memang tahfiz, itu. dia bukan penghafal Quran masalahnya. Makanya Makanya. dikatakan Dosen nih. ketika ada bacaan Quran itu keliru, satu titik pun pasti orang yang paham, yang lebih paham pasti ngerti. Saya juga mengakui kekeliruan gitu. Saya juga mengakui kesalahan tadi, makanya langsung Bang Juma break itu loh. Dia potong salahnya saya itu loh. Namanya Ya biar kelar gitu loh. Ada hafal ke hafal, bisa gelap lah. Kan ya begitu. makanya dengerin dulu mau ditampilkan. Ditampilkan dulu itu ayatnya, ditampilkan. Udah. Udah dikritik tadi sama Bang Juma dari saya, salahnya di mana gitu loh. Saya mau nggak percaya cuma bisa kenapa? Nggak jumpa langsung gitu loh. Wah, nggak bisa begitu. Tunjukkan ayat yang tadi. Ayat pertama Bang Andi udah menyalahi kaidah tajwid. Nah itu, yang pertama tampilkan. Coach, tolong di share screen-nya di open. Ya sebentar saya buka dulu ya, sorry. Soalnya tadi ada seger-seger sih. Oke. Oke, silakan. Al-Baqarah ayat pertama, iya. perhatikan ya. Salah tadi sasa itu salah Gini, saya. biar yakin saya ya, biar Ya yakin. udah nih. dulu, aduh. Saya mau dengar Juma itu live nggak megang apapun. Jadi kita bisa kan tahu kalau begini kan mana tahu kita ini sedang baca, mungkin dia sedang baca megang. Ya, kalau begitu Bang Rema, silakan cari. Bang, saya lagi di hutan Bang ini. Coba ya. Coba, enggak apa-apa. Gelap di sana. Oke. Ini. Begini aja Saya kalau lagi nggak di percaya. hutan, Bang. Itu gelap itu Bang. Tidak ada itu di hutan aku Bang. Aku di hutan di atas gunung ini Bang aku. Iya di hutan. Tapi siapa yang nggak lihat ini pegang handphone ada di depan yang teksnya ada bahasa. Nah begini aja, kalau memang Bang Rema curiga, ya carilah Kristen kira-kira yang keilmuannya tinggi. Ya kita debat terbuka lah, jangan bawa data. Coba ada yang berani nggak? Jangan bawa data. Maksudnya data apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul Punya saya tadi dulu yang itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Stop. Ada idgham mimi yang harusnya nun mati ketemu dengan mim itu didengungkan. Benar. Oke, gimana? Terima kasih. Al-Quran dilawan. Gimana? Nun mati bertemu dengan mim, idgham mim itu harus didengungkan. Di sini justru ketahuan Nggak bisa. Orang baca Quran keliru sedikit saja, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, pasti ketahuan oleh mereka yang paham tajwid. Itulah hebatnya Quran. Kayak mana tuh? Ya bukan Quran yang hebat, Bajuma yang hebat menghafal. Yang enggak hebatnya orang yang hebatnya Al-Quran. Coba gini Bang Juma. Coba kalau saya baca Yohanes 1 aslinya ya. Coba dikritik ya Rema kalau saya salah ya. Coba en arke en hologos kai hologos en protontheos kai theos en hologos. Saya salah apa benar? Gini bro, kalau kita diprotes dulu saya salah apa benar? Nah, kita nggak usah bermain di sana. Kristen nggak bisa. Karena gini, udah benar tuh Bung Handi. Benar ya? Kekristenan nggak mengajar begitu. Oh ya? Kekristenan itu mengajarkan pesan tujuan yang sebenarnya apa? Bagaimana mau tujuan Bang kalau bacanya salah? Loh, baca itu kan terjemahan sudah ada. Kalau ragu baru kita cek ke bahasa teks original. Terjemahan korupnya ilahi Bang berapa persen? Gimana? Itu juga bukan bahasa Yesus loh itu. Korupnya LAI itu berapa persen salahnya Bang? Sebenarnya ini bentar lagi mau revisi loh. Jangan dikatakan nggak bahasa Yesus. Yesus juga ngerti bahasa Yunani. Iya. Tapi kan dia menerima firman. Pada saat dia menerima firman itu kan bahasanya bukan bahasa itu Bang. Yesus tidak menerima firman. Nah itu perlu dicatat ya bro. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, hati-hati loh. Yesus menerima firman loh. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Dia tidak menyampaikan firman karena dia itu firman itu sendiri. Oh itu menurut Ibn Plato, karena dia didudukan sebagai logos. Bagaimana pernyataan Yesus menerima firman? Kayak mana tuh? Yang mana yang benar Bang? Yang mana tuh? Dia nih Yohanes 17:8. Gagal paham dia nih Bang. Gak apa-apa. Jangan biarkan dia berdoa bro. Ayo Bang.
Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman. Faktanya Yesus menerima firman. Gimana tuh? Yang mana yang benar? Anda atau Yesus? Sebentar dulu, sabarlah. Ya. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, segala firman itu segala kehidupan Yesus sendiri. Kan Yesus itu firman itu sendiri. Jadi Yesus itulah perwakilan Tuhan berbicara kepada manusia. Makanya dikatakan di dalam Ibrani tadi, kutip Ibrani 1 ayat 2 tadi. Jadi Yesus itu ketika bicara bukan lagi bicara tentang demikianlah firman Tuhan, enggak ada. Mana ada dia bicara demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan berkata beda. Justru karena itu Anda tidak temukan disebabkan karena kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Kan Yesus mengatakan di Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang diperintahkan itu? Ya firman. Iya, saya paham ya maksudnya. Cuma kalau pola cara kalian memandang itu sebenarnya saya paham sekali, Bun. Cuma cara kalian memahami firman itu sebenarnya umumnya orang mendengar firman gitu loh. Tetapi konteks ini Yesus beda kasusnya. Jadi Yesus itu bukan menyampaikan firman karena Yesus firman, makanya dia dalam Matius 5, aku berkata kepadamu. Nah, dia langsung berbicara gitu loh. Karena dia itu firman. Izin satu kalau baca Matius, moderator satu round boleh? Silakan Kanda. Dalam Matius itu Pak Rema, tolong bacakan kembali ayat yang baru-baru Anda angkat. Bacakan kembali. Yang mana tuh? Yang baru tadi segala apa? Tadi coba 17:8. Ya, Yohanes 17:8. Angkat kembali coba itu. Ya, sebab segala sendiri. Coba dibaca ulang, Pak. Iya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Stop. Ya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepadanya. Iya. Dengar baik-baik itu. Iya. Iya kan? Berarti Yesus menerima firman. Yesus menerima firman. Firman itu disampaikan kepada orang lain. Jelas? Itu ayat sendiri loh. Anda sendiri yang mengangkat. Pertanyaannya. Iya, saya paham. Tadi kan Anda mengatakan sebentar. Tadi kan Yesus Anda tidak mengatakan menerima firman. Yesus itu adalah firman. Jadi tidak menerima firman. Sementara Anda sendiri yang membaca. Segala firman yang telah ku terima, ku sampaikan kepadanya. Berarti dia menerima firman. Kemudian disampaikan kepada murid-muridnya. Jadi hati-hati. Anda menjebak dirinya sendiri. Terima kasih, lanjut. Oke, gak apa-apa. Kalau itu diartikan Yesus menerima firman, lalu firman itu disampaikan. Saya tidak mengartikan. Anda sendiri yang membaca. Iyalah, kan jadi pengertiannya kan begitu. Jadi jangan di framing. Saya yang mengartikan. Anda yang membaca. Saya nggak model begitu. Saya nggak model framing saya. Sabar. Saya nggak model begitu. Makanya saya bilang tadi Matius 5 itu di situ kita dapat pesannya. Yesus nggak mengatakan lagi demikian firman. Kalau dia mendapatkan firman, pasti dia berkata demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan berfirman. Pasti ngomong begitu. Pasti dia bicaranya seperti itu. Tapi lihat Matius 5 di dalam khotbah di bukit. Dia justru berkata apa? Banyak perkataan dia mengatakan apa katanya itu? Banyak. Dia bilang ada tertulis bla bla bla. Tetapi aku berkata kepadamu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, Bang. Kalau itu yang Abang jadikan acuan, berarti Paulus juga itu Tuhan. Karena semua surat-suratnya dia tidak mengatakan firman Tuhan berfirman. Tuhan berfirman, tapi dia katakan dari saudaramu Paulus yang ada di dalam Yesus Kristus. Berarti dia adalah Tuhan. Kalau begitu. Bukan nanti Paulus boleh saya berpendapat. Paulus tidak menyampaikan firman yang baru, tapi dia menyampaikan firman yang diulang tapi dengan bahasa yang dipahami. Mana ada, Bang? Itu gimana? Coba kita buktikan. Ya, saya ambil Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat
Satu, dengan segala ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Tunjukkan kepada saya, Paulus ini ngambil data ini dari mana? Nah, kan seperti saya bilang tadi, Paulus dan pengulangan ceritanya. Ya, pengulangan, tapi ingat ya, dengan bahasa dia yang artinya tujuannya sama. Contoh nih Lukas 16 ayat 16. Kitab para nabi dan hukum Taurat itu berakhir pada zamannya Yohanes. Nah, kalimat berakhir di sana itu sama, tujuannya artinya sama walau kalimatnya berbeda. Jadi Paulus sebenarnya Lukas 16 ayat 16, kita baca tuh. Nah, saya minta kan katanya pengulangan. Pengulangan dari mana Paulus itu? Pengulangan bukan kalimat fotokopi atau lisan begitu. Enggak, pengulangan dalam maksud arti. Pengulangan dari mana? Artinya perkataan gitu. Siapa yang diulangi bahwa hukum Torah itu adalah kan sudah jelas. Saya bilang kan pengulangan itu bukan seperti copy paste. Pengulangan itu pesan maksud tujuan. Dengan matinya Yesus itu, maka berakhirlah semua aturan-aturan yang dibuat di hukum Taurat dan kebangkitannya. Nah, sebelum itu Lukas sudah mencatat hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Karena apa? Di zaman Yohanes Yesus itu mati. Nah, ini pesannya, ini kan bahasanya beda, tapi artinya sama loh. Nah, di situ maksud saya, Paulus ini nggak pernah menyampaikan firman yang baru. Dia hanya menyampaikan firman yang sudah ada, tapi dengan bahasa, karena ini bicara lagi ya, Paulus dikhususkan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Dia dikhususkan. Jadi bahasa dia nggak bisa seperti copy paste kalimat kata-katanya ya, nggak bisa copy paste begitu. Dia harus sedikit dibahasakan, bisa dipahami orang-orang di luar sana. Jadi kalau Paulus mengatakan dia punya firman yang baru, nggak ada, semua hubungannya segala yang disampaikannya itu sudah ada di dalam Injil. Tadi kan Abang mengatakan bahwa itu bukan firman, itu bukan apa, Yesus tidak menerima firman karena dia tidak mengatakan berfirmanlah Tuhan. Ya kan? Ya, nah, demikian juga Paulus. Karena Paulus tidak pernah mengatakan berfirmanlah Tuhan. Sementara tulisannya dianggap sebagai firman Tuhan. Berarti benarlah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 44 bahwa setanlah bapakmu, kan gitu. Karena kenapa Anda mempercayai tulisan Paulus sebagai firman Tuhan sementara dia tidak menuliskan berfirmanlah Tuhan. Gitu loh, Bang. Kan saya bilang tadi, yang disampaikan Paulus itu tidak lepas dari maksud dari firman yang pertama awal didengar para rasul. Hanya konteksnya karena dia berhubungan kepada bangsa-bangsa lain, dia dalam konteks bukan Judaisme orang Israel, dikhususkan dia untuk luar bangsa lain. Dia harus pakai bahasa yang mudah dipahami orang sana, tapi tidak menghilangkan pesan, tujuan kalimat Injil yang pertama itu, yang ditulis oleh para rasul-rasul. Kalau dia, tanda kutip ya, rasul palsu, udah pasti rasul-rasul yang bersama dia itu pasti menentang, baik Petrus, baik Matius, udah pasti mereka tuh, pasti dia dikena gitu loh. Tapi kalau kita lihat mereka gandeng tangan, berarti pesan yang dimaksud itu nggak ada yang menyimpang, walaupun bahasanya berbeda, artinya tuh tujuannya sama. Nah, sekali lagi kalau dibilang Paulus punya firman, firman apa? Dia hanya punya hikmat pewahyuan, artinya mengembangkan bahasa itu supaya mudah dipahami oleh bangsa-bangsa lain, tapi tidak menghilangkan maksud tujuan dari awal pesan aslinya. Coba sekali lagi yang lain, ada nggak pesan-pesan dia yang menyimpang dari Injil yang ditulis para rasul-rasul sebelumnya? Ada, banyak. Galatia 3 nomor 13. Sejak kapan kemudian ada pengajaran bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk? Coba Galatia berapa tuh? Galatia 3 nomor 13. Bentar ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Itu Galatia 3 nomor 13. 13 ya, sorry. 12 tadi saya baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Masalahnya apa? Ya, sekarang tunjukkan kepada saya, Paulus ini mengambil contoh pengulangan kata bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan, itu di mana? Apa sih arti kutuk tuh? Ya, jangan arti kutuk. Yang arti kutuk yang kita minta,
Yang kita minta pengakuan dari orang lain sebelum Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Ya ini kan sama seperti perkataan Yesus. Sebenarnya ini sama perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 19 yang sering diangkat permukaan ya. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi. Nah, kata hukum Taurat itu kan selalu punya kutuk, artinya punya ibaratnya aksioma ya. Ada hukum timbal balik. Kutuk itu kan seperti suatu dampak negatif lah. Jadi kalau kamu begini ya kau kan begini, kau begitu, kau begini, kena gitu. Jadi kalau ketika Yesus datang, dia menyelesaikan semua itu. Tetapi bukan berarti jadi orang-orang pengikut Yesus hidup sembarangan, nggak punya aturan. Nah sekali lagi kan hukum Taurat ini kan dikhususkan bagi Israel ini. Nggak ada kaitannya sebenarnya bagi pengikut anak. Ini dia kan sebenarnya menyinggung untuk orang-orang Israel yang nanti ada mungkin 1-2 dari orang di luar sana yang menjadi bagian muridnya, yang dimuridkannya. Nah dia menjelaskan ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu harus dilakukan gigi ganti gigi. Yang saya tanya apa Bang? Yang saya tanya kan jelas. Iya. Yang saya tanya itu dari mana kemudian Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan, sementara hukum Taurat itu adalah jalan manusia menuju kepada Allah dalam memperoleh kehidupan yang kekal. Kok jadi kutuk gitu loh? Hukum Taurat itu bukan kutuk. Nah ini bahasanya harus salah ya. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya kutuk, tapi di hukum Taurat itu ada hukuman. Kalau bahasa sederhananya gitu ya. Thank you. Kalau bahasa sederhananya, Kristus telah menebus kita dari hukuman yang diakibatkan kalau tidak melakukan hukum Taurat. Mungkin itu bahasa sederhananya. Bukan hukum Taurat itu bukan kutuk, itu suci, kudus itu. Karena itu dari Tuhan. Cuma justru Paulus itu mengatakan bahwa Taurat itu adalah sengat maut. Iya. Hukum Taurat itu kan punya punya akibat gitu loh. Kalau kau mencuri dipotong tanganmu. Itu kan sengat, itulah akibat gitu loh. Kalau kau maksudnya gini loh Bang, mau lari kemanapun, Paulus itu ya ketangkap basah menuduh hukum Tuhan sebagai sengat maut, sebagai kuasa dosa, sebagai sebagai kutukan kepada manusia. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa ketika engkau ingin memperoleh hidup dariku, maka jalankan perintahku, yaitu hukum Torah. Yeskiel 18 nomor 9, Ulangan 11 nomor 1. Ini sangat bertentangan. Orang-orang Yahudi ketika ingin memperoleh hidup, ya, mereka harus mentaati hukum Torah. Paulus ketika orang Kristen mau memperoleh hidup harus meninggalkan hukum Torah. Jadi kebalik gitu loh. Nah sekarang bapaknya orang Yahudi yang diikuti oleh Kristen atau bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapakmu. Saya bilang hukum Taurat itu ini bedain bro ya. Kutuk hukum Taurat dengan hukum Taurat itu bukan berarti kalau ada kutuk hukum Taurat seolah-olah hukum Taurat itu kutuk. Bukan. Yang tidak melakukan hukum Taurat dia kena gitu loh, hukuman. Ya, faktanya yang dihilangkan kan hukum Tauratnya. Bukan dihilangkan di sini. Kan Kristus telah menebus kita dari. Iya. Jadi Yesus diambil sebagai tumbal untuk menghilangkan hukum Torah agar Kristen tidak lagi hidup di bawah Taurat, karena Taurat itu dianggap sebagai kutukan. Ya memang di sana ada kutuknya gini bro, hukuman. Nah itu dia, makanya aku minta mana datanya bahwa firman Tuhan berupa Torah itu adalah kutuk. Di mana itu? Mata ganti mata. Ini kan bahasa dia loh. Kamu harus paham dari awal udah saya bilang. Paulus itu menyampaikan sesuatu dengan bahasa dia, tapi tidak menghilangkan pesan yang dimaksud dalam pesan aslinya. Kutuk itu hukuman. Misalkan begini, kan di dalam hukum Taurat mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, tangan pencuri dipotong tangannya dan sebagainya, kan begitu. Nah itu udah kutuk, itulah hukuman. Nah ketika di dalam Yesus datang menyelesaikan, tidak ada lagi model ganti mata ganti mata, bahkan sebaliknya kamu harus mengampuni dan seterusnya. Dan pesan-pesan Yesusnya begitu. Jadi gini Bang, saya sederhanakan bahasa saya supaya kita bisa memahami. Gini loh,
di dalam Ulangan 27 nomor 26 diterangkan begini. Terkutuklah manusia yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Artinya dengan tidak melakukan dengan tidak mempraktekkan hukum Taurat, orang itu dikatakan terkutuk. Nah, datang Paulus supaya orang ini tidak terkutuk, maka hal yang menyebabkan orang ini terkutuk harus dihapuskan. Artinya supaya orang ini tidak melanggar lampu merah, maka lampu merahnya yang harus dihilangkan. Bukan orang ini yang diminta untuk mentaati, tetapi sumber aturan yang dihilangkan. Itu yang terjadi di agama Kristen. Rambu-rambu lalu lintasnya yang dihilangkan supaya orang Kristen bebas melintas tanpa ada sumpritan Pak Polisi. Kan gitu. Oke. Saya ambil istilah itu, walaupun sebenarnya silakan. Saya bawa istilah ya. Kita ambil contoh tadi hukum Taurat seperti aturan-aturan tertulis ya. Pak Komati. Kopinya panas sekali, Bang. Ya. Lidah saya melepuh ini. Oke, gini ya, contoh nih, lampu merah kalau dilanggar kena tilang, kan kira gitu. Ya. Oke. Nah, Yesus menghilangkan hukum itu, ingat ya, itu tadi. Jadi yang dihilangkan tadi lampu merahnya kan, Bang? Iya, tapi dikasih kesadaran. Contoh gini, kita tidak lagi dituntun aturan-aturan secara lisan, tetapi di hati nurani. Contoh gini, kan Yesus mengatakan kasihlah sesamamu. Nih contoh nih, itu hukum kasih hati nurani. Rohani lagi. Itu hukum hati nurani, itu itu oke kita hargai ya. Jadi ketika ada orang, kita ini kan sekarang ini sudah menjadi kenapa lampu merah dibuat lampu merah, kan tujuannya bukan hanya berhenti kan. Iya. Sebenarnya kan supaya ada tidak ada tabrakan, supaya tidak ada kecelakaan, kan gitu ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kita nggak seperti orang-orang yang mungkin nggak terpelajar menganggap merah berhenti selesai gitu loh. Jadi tapi sekarang kita harus tahu tujuannya. Sekarang lampu merah itu dihilangkan, tetapi ditaruh di dalam hati nurani. Kasihi sesamamu. Contoh gini, ada orang mungkin dia buru-buru gini. Contoh nih, tetaplah ada aturan ini. Contoh nih sekarang ini lampu merah nih. Ya, kita juga udah praktekkan. Contoh nih, kita lampu hijau. Ini kan hak kita nih. Hijau kan hak kita ya, jalan itu. Tetapi ada orang yang buru-buru lampu merah dia terobos. Udah kasih aja. Ya, gimana kalau dari seberang sana juga buru-buru, Bang? Sebelah sini juga buru-buru. Apa yang terjadi, Bang? Nah, itu ya mereka yang kena dari pihak kita loh. Ini tabrakan yang repot nanti. Ini Pak Polisinya, Pak Sambo repot nanti. Gimana itu? Jangan Pak Sambo nanti jadi terpleset kita ngomongnya. Jadi begini, aturan itu kan dirubah Tuhan, tetapi sekaligus memberi aturan yang baru. Nah, itu yang dimaksud Paulus. Aturan-aturan yang dibuat hukum Taurat itu nggak ada lagi karena ada aturan yang baru. Kita nggak perlu lagi seperti saya ini. Saya nggak terfokus lagi lampu merah, lampu hijau, enggak. Saya lihat ada. Contohnya kalau saya pas tengah malam jam 11 malam nggak ada mobil, nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada mobil, nggak ada orang, nggak ada apa. Di tengah jalan saya simpang 4 gitu, lampu merah saya berhenti. Goblok lah, kalau kena begal ya salah sendiri. Nah, kembali kepada tujuan tadi. Kalau begitu modelnya ya. Hati nurani, nggak ada apa-apa, udah nggak ada yang kena tabrak, nggak ada macet, ya udah jalan aja. Tapi karena peraturan itu udah paku mati, seperti kita inilah, ya bisa kena juga. Karena apa? Seperti itulah hukum Taurat. Nggak ada hati nurani, nggak ada lagi di sini. Mata ganti mata, congkel langsung, nggak ada cerita. Nah, itu yang Tuhan mau. Yesus menggenapi, artinya sekaligus memberikan yang benar itu, ya maksudnya yang sempurna itu begini. Nah, itu yang disampaikan Paulus, bukan menghilangkan dia mengulangi. Nah, tadi katanya menghilangkan lampu merahnya malah dicabut gitu, Bang. Itu udah jelas itu. Jadi gini. Ya, tujuan tadi kan diingatkan. Misalkan di persimpangan itu semua sudah mengerti lampu merah nggak ada. Seperti ini contoh saya di tempat saya ini ada persimpangan yang cukup ramai, tetapi tidak ada lampu merahnya. Ini benar saya ngomong iya ya. Tidak ada lampu merah, tetapi sebentar, di situ persimpangannya tertib, nggak ada pernah saya tahu tabrakan. Kenapa? Kesadaran itu muncul.
Karena kesadaran itu yang membuat biar duluan Baik. aman. Terus kenapa kemudian gini bang, kenapa kemudian di Vatikan masih ada lampu merah bang? Nah itu kan bicara tadi ilustrasi kita ini. Ya enggak, kan mereka udah paham tuh. Mereka udah paham tuh. Enggak. Mereka sudah memiliki kasih. Enggak. Yang nggak usah kasih lampu merah. Nggak bisa. Itu kan bicara nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita masalah gini, manusia ini kalau mau melakukan perintah Tuhan Yesus itu nggak perlu peraturan semua memang. Ya, kenapa? Karena perintah Yesus itu ada dua perintah Yesus kan. Sebentar. Nggak bisa, nggak bisa. Satu lagi sebentar. Tuhan itu setitik pun tidak bisa dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Yesus tidak menghilangkan, menggenapi. Matius 19 nomor 17, jika engkau ingin memperoleh hidup, maka ikutilah, taatilah segala perintah Tuhan. Nah sekarang perintah Tuhannya udah dihapuskan, mau taat kayak mana? Loh, perintah Tuhan dan jelas Yesus ya. Dalam hal ini kan Tuhan kami Yesus nih. Perintah Yesus, setiap orang mengasihi Bapaknya lebih daripada aku, nggak layak. Terus yang kedua, kasih sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu yang jadi dua gini, udah jelas dah. Oke, jadi ada tiga di sini, ada tiga. Mengasihi Sang Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi sesama, ya kan? Ulangan 11 nomor 1. Mengasihi Bapa, mengasihi aku. Yesus nggak bilang mengasihi Bapa. Setiap orang yang dengar Yohanes 14, barang siapa yang mengasihi aku, dia sama mengasihi dia yang telah mengutus aku, kan gitu. Iya. Barang siapa yang percaya kepada aku, sama mempercayai kepada dia yang telah mengutus aku. Nah, masalahnya sekarang tadi Bro Juma mengatakan 3 oknum, Bapa, Yesus, dan sesama. Itu 2 aja. Kan Yesus datang untuk supaya manusia itu taat kepada dia yang mengutus dirinya, kan gitu. Ya. Bahkan Yesus mengatakan begini, enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Ya. Karena kamu hidup tidak berkesesuaian dengan kehendak Bapakku. Berarti kita mengasihi harus berdasarkan kehendak Bapa. Ulangan 11 nomor 1, jika engkau mengasihi Bapa, maka engkau akan mentaati segala ketetapan hukum dan aturan-aturanku. Berarti kembali kepada hukum Torah. Nah, kalau kau kasih kepada aku, kata Yesus, engkau akan mendengarkan segala perintah-perintahku. Nah, kalau engkau kasih kepada sesama manusia, maka kamu akan mengajarkan manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun meski yang paling terkecil dalam hukum Torah dan ajarkan kepada orang lain. Itu baru bentuk kasih. Matius 5 nomor 19 gitu loh, Bang. Itu yang salah pahamannya. Kok salah pula, Bang? Salah. Ini konsep kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yang Anda maksud kasih kepada sesama manusia itu yang kayak mana? Standar kasih perjanjian lama ya. Perjanjian lama. Yesus perjanjian lama dikatakan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu perjanjian lama. Tapi perjanjian baru beda. Yesus yang mengatakan apa? Kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Itu beda. Standarnya lebih tinggi. Makanya hukum Taurat itu suci, tetapi standar yang diperkatakan Yesus, perintah Yesus langsung, itu standarnya lebih tinggi. Seperti saya ulang-ulang kembali ya, kalau di hukum Taurat berzina itu secara fisik loh. Nah, Yesus nggak mengatakan itu lagi. Yesus mengatakan kamu menginginkan dalam hatimu, kau udah berzina. Nah, ada nggak di perjanjian lama seperti itu? Nggak ada. Nah, sekarang begini loh. Bentar, kalau standar Yesus apa menghilangkan hukum perzinahan? Nggak kan? Tapi dia ngasih standar yang lebih tinggi tentang bagaimana kita hidup dalam kesucian. Nggak harus bicara secara fisik. Di hati saja kok udah tercemar. Kayak begitu. Nah kan perintahnya Yesus. Sedikit Pak Rema. Silakan. Iya, silakan Pak. Ya, jadi tadi kan mengenai membatalkan hukum Taurat dan mengenai kutuk ya. Nah, nanti saya cuma tambah sedikit, nanti saya kembalikan. Saya cuma tambah saja. Jadi kutuk itu juga dalam hukum Taurat banyak pun itu dibacakan. Ya. Banyak pun nggak apa-apa. Ya, ya. Hukum Taurat itu dibacakan kutuk di atas gunung Ebal. Nah, jadi di dalam hukum Taurat itu ada kutuknya juga memang dan berkatnya ya. Nah, kemudian tadi kan sudah disampaikan bahwa memang hukum Taurat itu tidak pernah dibatalkan. Langit bumi itu berlalu pun hukum Taurat itu masih berlaku. Nah, tetapi sebaliknya ya, di dalam Islam itu justru hukum Taurat itu yang dibatalkan. Karena apa? Karena di dalam kekristenan ada dasar hukumnya ada. Kenapa hukum Taurat itu tidak dilaksanakan seperti dilaksanakan orang Yahudi? Ya dasar hukumnya karena Yesus itu mati.
Nah, kalau di Islam kan Yesus itu tidak mati. Jadi disitulah hukum Taurat itu sebenarnya dibatalkan. Jadi hukum Taurat itu memang berlaku bagi mereka yang Yesus itu tidak mati atau tidak mengimati kematian dan penebusan dosa. Sudah poin aja Pak Bilun, hukum Taurat sekarang berlaku atau tidak? Ya, itu aja. Hukum Taurat berlaku, itu aja saya tambahkan. Oh, masih berlaku sekarang? Ya, sekian aja. Sudah. Oke, masih berlaku Banyuma hukum Taurat. Bertentangan Efesus 2:15. Iya, jadi gini loh Bang. Gimana? Masih ada? Ya itu aja saya menambahkan. Oke, tadi ya agak menengahi lah supaya kan lebih. Ya, dari Muslim mungkin ada yang menambahkan. Saya Pak Pelik dari Kristen nggak apa-apa. Silakan Pak Pelik. Iya. Iya, kalau bicara tentang apa dibatalkan atau tidaknya hukum Taurat, ini kan dua tokoh. Ya, yang pertama Yesus, yang kedua Paulus. Kita lihat dari perspektif Yesus. Sebetulnya yang dikritik, yang ditiadakan, boleh saya katakan ditiadakan oleh Yesus, itu tambahan-tambahan yang dibuat oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebetulnya diskusi ini Valen dia ada boleh, supaya dia bertanggung jawab sebagai Judaism. Kita face to face dengan dia. Kan begitu. Tetapi yang Yesus mau tegakkan adalah 10 hukum Taurat itu tidak pernah ditiadakan. Itu yang dimaksudkan Yesus ketika dia katakan bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sulit. Kemudian dia pun katakan bahwa hukum Taurat tidak pernah dapat ditiadakan satu noktah atau iota pun. Jadi Yesus meletakkan satu etika baru yang tidak berdasarkan yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang Paulus. Paulus bukan hanya mengatakan seperti yang tadi sudah disampaikan, tetapi dia menganggap bahwa semua itu adalah sampah. Yang dimaksudkan oleh Paulus yaitu aturan-aturan tambahan yang dibuat sehingga orang-orang yang di luar daripada bangsa Yahudi yang tidak terbiasa dengan tradisi Yudaism, ya, itu bisa menjadi skandalon bagi mereka untuk menerima Kristus. Jadi Paulus tidak meniadakan hukum Taurat ke 10 hukum itu, tetapi menginterpretasikan 10 hukum itu kegenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Paulus ini sangat kristologis. Ya, dia sangat kristologis. Jadi di situ ada kalimat dengan matinya. Nah, jadi kan iya, dengan matinya. Jadi memang itu nanti teologinya. Kalau kita berbicara tentang kegenapan hukum Taurat di dalam Yesus, itu sudah menyangkut soal teologinya, dan Paulus memang menekankan hal Pak Pelik disimpulkan aja Pak, hukum Taurat masih berlaku Pak? Hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu tetap berlaku. Berlaku, oke. Termasuk Pak ingat ya, Pak ya, Ten Commandment hari Sabat loh Pak. Iya, itu orang Yahudi masih tetap. Loh, masih tetap. Untuk Kristen Pak? Untuk Kristen, ya silakan kalau orang Kristen mau laksanakan itu. Jadi itu bukan hukum Pak, kalau silakan, harus itu kalau hukum wajib. Ya, Handi juga harus menjawab Handi kenapa Islam membatalkan. Jangan ini cuma diperjelas biar Banyuma jawab sekalian gitu loh. Karena ya, jadi begini, mungkin satu hal lagi saya tambahkan ya, mungkin saya tambahkan. Saya tambahkan saja biar di sini Banyuma yang jawab. Pak Dr. Usema. Ada datanya Pak Dr. Usema itu. Ya. Ya, sebentar ke Dr. Usema, Banyuma dilalap dulu itu 3 sekaligus, silakan Banyuma. Iya, jadi gini, Al-Quran menerangkan memang ya, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diutus kemudian untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan di dalam kitab Torah kepada kaumnya, kepada Bani Israel. Itu diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 50. Itu benar, bahwa ketika dikatakan musaddiqan lima baina yadai minat Torah wa liukhilla lakum ba'dal ladina hurrima alaikum. Jadi dia menghalalkan sebagian yang diharamkan. Apa buktinya? Coba kita lihat. Bagaimana kemudian orang-orang Yahudi nggak boleh melakukan apapun di hari Sabat. Ya kan? Bahkan setelah Yesus datang, apa yang dilakukan? Dia melakukan kegiatan-kegiatan di hari Sabat. Al-Quran tidak keliru mengatakan itu. Nah, kemudian ketika ada sentilan yang mengatakan Islam justru tidak melaksanakan hukum Torah, memang wajar dalam hukum syariat. Kenapa? Karena hukum syariat Torah itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Bahkan Yesus mengatakan,
bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Yeremia 31 nomor 33, perjanjian baruku akan kubuat dengan Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Bani Israel, bukan setiap manusia. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Bapak saudara saya mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan, yang 10 itu tidak dibatalkan, tapi faktanya Yesus duduk sebagai Tuhan, sementara Tuhan pada masa perjanjian lama bukan Yesus. Tuhan pada masa perjanjian lama itu adalah yang mereka sebut dengan Hasem, Yotevave, yang tidak nampak dan tak terlihat. Sementara orang Kristen membuat Tuhan baru dalam bentukan manusia, bahkan ada yang bentukan burung merpati. Jadi itu sudah melanggar itu. Jangan ada ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Sekarang sembahan Kristen itu ada berapa? Ya saya tanggapi yang tadi, Bang. Kita anggap saja Bung Zulkifli ini sebentar kita anggap saja sebagai Yahudi atau gimana? Saya boleh sebagai Yahudi, boleh sebagai Islam, terserah. Sebagai Kristen juga bisa, Bang. Nah, kalau saya lihat yang saya buat tadi kan begini mengenai hukum Taurat itu kan kalau di dalam Islam kenapa dibatalkan? Nah, itu di dalam Islam kan dikatakan dia punya syariatnya sendiri. Syariat itu kan kalau diterjemahkan artinya hukum. Nah, sedangkan dari Musa sampai Yesus semua nabi-nabi itu melaksanakan syariat Nabi Musa atau hukum Musa ya, atau hukum Taurat. Nah, di dalam Islam kok tiba-tiba punya syariat sendiri atau hukum sendiri yang keluar dari hukum Musa. Di mana dasar hukumnya sehingga boleh seperti itu? Kalau di dalam kekristenan ada hukum penggenapan, itu yang menjadi dasar hukum kenapa orang Kristen itu tidak melakukan hal-hal seperti sabat dan sebagainya di dalam Taurat atau hukum-hukum Musa atau syariat Musa. Jawabannya apa? Jawabannya. Ya, jadi begini, syariat tadi kan berbicara syariat. Nah, syariat kenapa di dalam Islam justru jawabannya dulu Anda, kenapa Anda nggak melakukan sabat? Kenapa? Iya, itu tadi ada penggenapan. Karena digenapi, katanya. Artinya penggenapan itu adalah dengan matinya. Kan dengan matinya sebagai manusia dikatakan kalimatnya itu. Nah, jadi kita itu punya dasar. Jadi Yesus mati menghapus sabat gitu ya? Iya, dengan matinya sebagai manusia kan dikatakan dia membatalkan. Nah, di sini hukum Taurat itu sebenarnya tidak dibatalkan. Nah, dibatalkan di sini dalam arti sebentar. Bagi orang yang bertentangan bagi orang yang menerima sebentar Bro Alfa. Yesus itu. Ya silakan. Bro Alfa, sebentar ya. Ini bagi saya ini sangat prinsip ya. Kalaupun nanti kita berbeda, ya biasalah, nama juga di setiap agama ada aja perbedaan dalam hal ya. Tapi begini, saya hanya menyampaikan dua hal. Pertama, hukum Taurat itu dikhususkan bagi Israel. Kedua, tapi itu menjadi patron tentang bahwa ada Allah yang benar yang harus ditaati. Kedua, hukum Taurat itu sudah berakhir. Kapan? Ketika yang diperkatakan Paulus. Jadi hukum Taurat itu bukan berarti hukum-hukum yang ditambahi atau Mishnah Talmud istilahnya kan, bukan itu. Karena sama seperti Yesus berkata, mata ganti mata. Nah, itu bukan tambahan. Itu hukum Taurat asli perkataan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Itu bisa dilihat dalam nanti Keluaran 24 ayat 18 itu. Mata ganti mata, itu bukan tambahan. Bukan Talmud atau Mishnah ini ya. Tapi itu perintah langsung. Tapi Yesus datang. Lalu jadi menurut Bang Rema, hukum Taurat enggak berlaku lagi ya? Pertama, hukum Taurat berlaku untuk Israel. Kedua, untuk Kristen? Kedua, berakhir di zamannya Yohanes. Makanya Lukas 16 ayat 16 tadi. Nah, zaman Yohanes adalah zaman di mana Yesus mati dan dibangkitkan. Nah, kenapa disingkat oleh Lukas nih? Terus, hukum apa yang berlaku bagi kita? Hukum yang baru. Hukum yang dari Tuhan Yesus. Untuk siapa? Universal, semua manusia. Jadi Taurat tidak berlaku buat Kristen lagi ya? Itu persingkat, Pak. Taurat tidak berlaku lagi buat Kristen gitu ya? Sebenarnya bahasa saya sudah dipahami lah pasti kan. Sekarang hukum yang berlaku bagi kita, perkataan Yesus. Perkataan Yesus itu seperti mata ganti mata. Tetapi udah paham Pak, udah paham. Sebentar, beragak jelas ini teman-teman ini agak apa nih. Tetapi aku berkata. Nah, ketika Yesus berkata seperti itu,
pada saat itu waktu Yesus berkata mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Tetapi aku berkata, nah di pasai itu, di situ mulai selesailah hukum Taurat itu, sekaligus masuk aturan yang baru. Baik. Makanya peraturan yang dari Tuhan Yesus lah yang keluar langsung ya, yang dia katakan aku berkata, beda ya. Beda. Yesus aku berkata, bukan Yesus nggak berkata demikian firman Tuhan, enggak, justru mengatakan ada tertulis, tetapi aku berkata. Nah itu sangat penting bagi kita supaya paham. Jadi jangan sampai salah paham. Tetapi gini, karena ini berhubung di sana bagi saya itu hal yang sangat prinsip. Karena teman-teman dari Kristen juga beda. Saya nggak mau ada benturan gitu. Baik. Saya serahkan sama mereka lah. Saya kira nggak ada. Sebentar Bang Bilung kan udah. Pak Felix dulu sesudah Pak Felix baru kembali. Silakan Pak Felix. Saya cuma menambahkan ayat yang disampaikan Bang Rema itu ada di 1 Korintus 9 ayat 21. Aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi aku tidak keluar dari hukum Allah karena aku ada di dalam hukum Kristus. Itu maksud Bang Rema. Baik. Pak Felix nggak ada mau tambahan, kalau nggak kembali ke Bang Juma, Pak Felix. Ya, kalau saya itu artinya kita dengan Yahudi ini kan berbeda. Jadi hukum Taurat itu silakan mereka melakukan, tapi kalau bagi Kristen itu tidak berlaku ya. Baik. Hukum Taurat tidak berlaku buat Kristen. Silakan Bang Juma. Perlu itu. Iya. Bang Juma, silakan. Bang Juma ke belakang apa? Ke-mute Bang Juma, ke-mute. Bro Andi, aku izin dulu ya Bang Andi ya. Dr. Sema dulu Bang Andi, Dr. Sema. Ya, silakan Dokter. Silakan. Bro Andi, aku izin dulu ya. Ya, makasih Bang Rema ya. Makasih Bang, makasih. Dan teman-teman ya, semua teman-teman Kristen juga. Salam ya. Yo, makasih. Kenapa bukan Gerunda? Jadi silakan Kanda, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya senang jaringan saya bagus ini malam. Lanjut. Yang apa namanya? 10 hukum Taurat itu tercantum dalam Al-Quran. Iya. Jadi tidak ada satu yang dihilangkan. Yang pasti bahwa yang esensial dalam Al-Quran yang sama masalah akidah, saudaraku. Jangan ada ilah lain. Itu yang paling utama saya kira. Nomor 1 itu. Sehebat apapun perbuatan Anda, sehebat apapun kasih Anda, selama akidah itu salah, bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Taurat, maka 100% itu nilainya 0 dalam pandangan Al-Quran. Karena kunci dari segalanya adalah akidah. Gitu saja tambahannya. Silakan disambung. Bang Juma, jadi pada dasarnya ketika teman kita Kristen tadi, Bang Juma belum Bang Bilun. Jadi pada prinsipnya saya tadi Bang Juma, hukum Taurat nggak berlaku lagi. Silakan Bang Juma. Tapi Islam juga punya ilah lain. Iya nanti Pak. Iya. Pak Usaimah Rahman ini kan. Iya yang melebar kalau di situ Pak. Itu melebar itu dulu. Bang Juma dulu melebar. Jangan dilebarkan. Jangan dilebarkan. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi gini. Kalau di dunia ini ada 2 Tuhan, sedikit Bang ya, kita ke ilah lain yang. Kalau di dunia ini ada 2 Tuhan, maka antara Tuhan yang satu itu akan saling klaim satu sama yang lain, kan gitu ya. Faktanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri melalui Al-Qur'an selama kurang lebih 23 tahun, Tuhan dari Bani Israel itu mingkem. Diam dia, tidak banyak bicara. Ya. Nggak ada reaksi. Kenapa? Karena dia sendiri yang mewahyukan daripada apa yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, kalau dikatakan teman-teman Kristen membentuk ilah lain, yang jadi masalah kemudian adalah ilah yang dibentuk ini adalah ilah yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Gitu loh. Itu hanya mengklaim orang-orang Kristen terhadap Yesus saja. Lalu kemudian ketika terkait dengan hukum Torah, hukum Torah itu memang berlaku kepada Bani Israel. Saya sepakat dengan saudara-saudara. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika ada Tuhan datang dalam rupa manusia yang harus mati di atas tiang salib, tujuannya untuk menebus orang-orang di luar Bani Israel. Mereka ditebus dari hukum Torah, kan tidak nyambung. Kedatangan Yesus mati di tiang salib untuk menebus orang Kristen dari hukum Taurat, dari kutukan hukum Taurat. Sementara sementara Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan gitu loh? Ini yang perlu dipahami dengan baik. Hukum Taurat itu berdasarkan Yeremia untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang harus
ditebus. Inilah yang saya katakan bahwa adanya ketimpangan terhadap pengajaran yang tadinya dikhususkan kepada Bani Israel dijajakan kepada non-Yahudi, non-Israel, di mana konsepnya itu berbeda dengan konsep utamanya. Makanya di awal saya katakan tadi, mana pernyataan perjanjian lama yang mengatakan bahwa hukum Tuhan yang adalah hukum Torah itu adalah kutuk. Sehingga ada oknum yang harus mati menebus kutuk itu agar orang-orang Kristen terbebas dari kutuk. Di dalam Keluaran, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, sementara orang yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Orang non-Yahudi tidak ada kewajiban untuk mempraktekkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu bukan untuk mereka, tapi diperuntukkan untuk orang Yahudi. Permasalahannya sekarang, kenapa bisa seperti ini? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya, yang dijual oleh Paulus ketika mengatakan terkutuk hukum Torah, yang mau dihilangkan di sini adalah keterikatan dan kebebasan dan kemerdekaan orang-orang Romawi dan Yunani untuk menjalankan pengakuan bahwa mereka adalah pengikut daripada Taurat, tapi tidak diwajibkan mereka kemudian tunduk kepada syariat itu. Itu yang perlu dipahami, bahwa permulaan daripada misi kekristenan itu dijajakan kepada mereka yang gemar makan babi, yang gemar tidak bersunat, yang tidak suka bersunat, dan seterusnya. Inilah yang ditorehkan sampai kepada kita hari ini di Indonesia. Jadi hukum Torah itu hanya kepada Bani Israel, bukan kepada non-Israel. Tetapi agar supaya ajaran ini diterima, maka diambil kitabnya Bani Israel, lalu disandingkan kata perjanjian lama, lalu kitab yang mereka buat disandingkan dengan perkataan perjanjian baru, agar dianggap ini berkesinambungan. Padahal sebenarnya tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya. Kitabnya Yahudi itu ditulis 1600 tahun, kurang lebih, baru kemudian muncul kitabnya orang Kristen. Jadi selisih 1600 sampai 1900 tahun antara Torah dengan kitabnya orang Kristen. Disatukan dalam satu buku, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, padahal tidak ada hubungannya. Penamaan perjanjian lama dan perjanjian baru pun itu sepihak dari kita, dari pihak gereja, yang pemilik Torah itu tidak pernah mengatakan kitab mereka perjanjian lama. Bahkan kalau kita melihat Yeremia 31:33, kitab Taurat itu justru adalah perjanjian baru Allah kepada Bani Israel. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Sehingga teman-teman Kristen itu ada yang mengatakan hukum Taurat itu masih berlaku, ada yang mengatakan hukum Taurat ini sudah masih berlaku, tidak berlaku lagi, dan kenapa? Karena itu adalah hukum yang mengikat golongan Israel saja, tapi diikat kepada diri sendiri. Itu loh Bang Handi yang ingin saya sampaikan. Silakan. Ya, makasih. Ada yang lain? Saya jawab ya. Ya, silakan. Jadi begini, hukum Taurat itu kalau untuk orang Israel atau orang Yahudi itu sebenarnya kita bisa melihat ke kitab Kejadian. Nah, di kitab Kejadian itu contohnya Sabat itu sudah ada kan dari zaman Adam dan Hawa. Nah, di mana hari ketujuh itu hari di mana Tuhan menyelesaikan penciptaan langit dan bumi, kemudian di situ dikatakan bahwa hari ketujuh itu dikuduskan. Nah, ini yang disebut oleh Valen sering sebagai Bnei Noah. Atau karena apa? Karena di zaman Nuh atau sebelumnya itu sunat bahkan belum ada. Nah, tetapi sudah ada hukum Sabat itu. Kemudian di dalam perjanjian baru juga itu dikatakan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak menerima Taurat, kepada mereka ada hati nurani. Nah, di situ menyatakan jelas bahwa hukum Taurat itu ada juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, tetapi di dalam kekristenan yang menjadi dasar hukum orang Kristen tidak melakukan hal itu karena dikatakan dengan matinya. Nah, ini yang saya kemukakan dari tadi bahwa di dalam Islam kenapa tidak melakukan syariat Nabi Musa? Karena bagi kami itu melakukan atau menggenapi syariat Nabi Musa. Dengan apa? Dengan matinya Yesus.
oleh keimanan kami kan. Nah, jadi di situ kami itu mengenapi atau melaksanakan Taurat atau hukum atau syariat Musa ya. Hukum itu syariat itu kalau di Indonesia kan itu artinya hukum. Nah, jadi syariat Musa ya atau hukum Musa itu kami laksanakan dengan iman kami kepada kematian Yesus itu. Jadi kami tidak membatalkan Taurat, justru di dalam Islam dikatakan Yesus itu tidak mati. Nah, disitulah sebenarnya. Jadi Anda tidak membatalkan Pak Bilun, Anda tidak membatalkan Taurat? Iya, kami percaya karena dengan matinya kan dikatakan di situ. Dengan matinya itu Yesus sebagai manusia, di situ Taurat itu tidak berlaku bagi kami. Berarti nggak berlaku dong. Jadi Taurat nggak berlaku ya? Bukan nggak berlaku. Loh. Tetapi sudah ada hukum penggenapan. Apa itu? Oleh Yesus Kristus. Kematiannya itulah penggenapan akan hukum Taurat. Jadi hukum kematian yang gantikan ya? Kematian Yesus itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat. Kenapa? Karena di dalam kutuk hukum Taurat itu upah dosa adalah maut atau kematian ya. Jadi Yesus membayar kematian itu dengan kematian. Oke, sekarang kalau nggak ada hukum Taurat, Kristen sekarang pakai hukum apa Pak Bilun? Iya, hukum Taurat itulah. Ya katanya nggak berlaku. Penggenapan di dalam Yesus. Nah, ya, sekarang kami punya dasar. Pak ini dipersingkat, jangan diputar. Sekarang ini Pak, Pak sekarang Kristen ini pakai hukum apa? Ya, yang saya permasalahkan di sini kan kami punya dasar hukum. Nah, kalau apa itu, kalian, Pak? Dasar hukumnya apa? Iya, dasar hukumnya Anda mana? Hukum Musa itu tidak dilaksanakan. Oh ya, dasar hukum Anda adalah hukum Musa tidak dilaksanakan, adalah, gitu ya? Bukan, dasar hukum kita adalah kematian Yesus. Oke, dasar hukumnya Pak Bilun kematian Yesus. Ya udah. Dasar dia membayar kematian dengan kematian. Habis itu ini dulu Pak Pelik dulu. Mati dibayar mati kan. Ya udah. Mata bayar mata, ini mati bayar mati. Jadi kalau mata itu belum seluruh tubuh, tapi kalau mati itu berarti dari kepala, ujung kepala sampai ujung kaki. Makasih ya Pak Bilun. Sudah mati itu. Oke, makasih Pak Bilun. Mati dibayar mati itu. Silakan. Ya, makasih. Ya, Pak Pelik silakan Pak Pelik. Ya, kalau saya kan tetap ya bahwa hukum Taurat itu kan bukan ditiadakan ya, akan tetapi tidak berlaku lah ya secara legal ya sebagai hukum ya sesuatu yang mengikat itu tidak berlaku bagi kekristenan. Kenapa demikian? Karena sudah ada bobot baru di dalam Yesus Kristus. Oke. Nah itu di situ. Baik. Jadi hukum Taurat itu masih ada, cuman tidak berlaku lagi. Tidak berlaku bagi Kristen tidak. Tapi hukum Tauratnya masih ada, cuma Kristen nggak pakai, gitu ya? Masih ada. Tapi nggak dipakai, gitu ya Pak? Iya, orang Kristen tidak perlu terikat dengan itu. Ya, Mas Umi Dini silakan dipersingkat baru ke Banyumal lagi, silakan. Oke, jadi kalau kita simak barusan pernyataan dari teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen, ternyata teman Muslim yang jauh lebih memahami kitabnya teman-teman Kristen. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan 18 saja sudah jelas. Karena Yesus seorang Yahudi, Yesus adalah pelaku hukum Torah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Ya diam dulu Bilun ya. Jadi artinya di sini sebelum lenyap langit dan bumi ini, artinya sebelum hancur semuanya, hukum Torah itu tidak akan ditiadakan. Di sini semakin meyakinkan teman-teman Kristen ini bahwa Pauluslah yang meniadakan hukum Torah dari Korintus ya, dari Korintus itu dijelas Paulus yang menyatakan, bahkan dinyatakan hukum Torah itu adalah kutuk. Begitu ya. Kemudian tadi Umi menanggapi juga Bilun, kalau hukum Torah sudah hukum Syabat sudah ada sejak zamannya Nabi Adam, itu adalah satu kebohongan besar. Karena pada saat Allah mewahyukan firman-Nya kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, disitulah baru terjadi the Ten Commandments, yang salah satunya adalah hukum Torah. Umat Kristen katanya melakukan hukum Torah, bohong juga. Ada bagian dari umat Kristen, contohnya Pak Ginting asumsi dia sebagai Advent yang masih melakukan Sabat, dikatakan bidat berat gitu loh. Orang yang melakukan Sabat, yang melakukan apa yang Yesus lakukan, itu dikatakan bidat. Ya, kemudian juga masalah penggenapan hukum Musa, katanya dengan matinya Yesus. Hukum Musa tidak ada yang menyatakan bahwa penebusan dosa dengan cara
Yesus harus mati. Tidak ada. Di mana? Tunjukkan ayatnya. Mata ganti mata. Mata ganti mata itu adalah kisos, bukan hukum, Ya, bukan jadi- bukan tidak sebentar Bilun. Jangan ngawur ya. Jadi tidak ada ajaran Musa. Tadi kamu kan mengatakan bahwa kami telah melakukan ajaran Musa, yaitu dengan matinya Yesus di kayu salib. Musa tidak pernah mengajarkan penebusan dosa dengan cara matinya manusia Yesus di kayu salib. Tidak ada seperti itu. Kalau tadi ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, di dalam Al-Quran lebih kuat lagi, karena itu adalah hukum Nyawa dibayar nyawa. ya, itu adalah hukum kisos. Bukan itu bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan dari salah satu apa namanya, apa yang diajarkan Musa tentang penggedapan, bukan ya. Jadi sudah jelas pada saat Musa menerima wahyunya dari Hasyam atau dari Allah di Gunung Sinai, 10 perintah Torah itu di sana ada hari Syabat ya, perintah tentang kuduskanlah hari Syabat. Jadi hari Syabat itu bukan pada masanya zaman Nabi Adam, karena hari Syabat ini bukan artinya Tuhan istirahat dalam kerjanya, bukan. Inilah yang salah pengertian umat Kristen kalau Syabat Dikuduskan, bukan istirahat. Sebentar dulu, jangan kebiasaan. Dikuduskan itu disucikan, sucikanlah hari Sabat, bukan diistirahatkan. Tuhan tidak pernah beristirahat. Ya, jadi inilah kesalahan dari umat Kristen yang mengatakan kalau Syabat itu adalah hari istirahatnya Tuhan dalam berkarya, dalam bekerja. Nah, ini ya kesalahan terbesar umat Kristen. Sehingga mereka mengatakan mereka melakukan hari Sabat. Padahal mereka sebetulnya yang sebetul-betulnya masih ada umat Kristen yang melakukan Syabat. Contohnya Pak Ginting asumsi dikatakan bidatnya bidat parah. Orang yang melakukan apa yang dikerjakan Yesus dikatakan bidat. Terus tadi ada lagi katanya apa? Penggedapannya adalah hukuman dosa adalah maut. Itu dari mana? Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran nabi-nabi sebelumnya? Hukuman dosa adalah maut. Pada saat Nabi Adam Jika kamu makan buah itu, apakah pada pertanyaannya sebentar, jangan kamu lari ke sana ke sini, kita lagi bahas tentang ini. Apakah pada saat Adam, oke saya ikuti, pada saat Adam memakan buah pengetahuan itu, apakah Adam mendapatkan maut? Tidak. Pada saat itu juga Nabi Adam bertobat, memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pada saat itu juga mengampuninya. Tidak lantas Adam mendapatkan maut hari itu, ya kan? Itu adalah bohong, itu adalah bualan. Makanya kenapa Umi katakan sekali lagi, kenapa sih justru umat Islam yang lebih memahami kitab-kitabnya teman-teman Kristen? Bagaimana orang-orang Yudaism tidak marah sama kalian? PL, kitab Musa, 5 kitab Musa, kalian ubah semua. Makanya mereka akan melakukan tefilot sehari 3 kali mengutuk umat Kristen. Karena apa? Kitab mereka dipakai tapi diubah semuanya. Syabat ditiadakan, ya kan? Nah seperti itu. Silakan Bang Handi. Oke, jadi pada prinsipnya tadi Bang Bilung itu mengatakan hukum Taurat tidak dipakai. Bang Pelik juga iya, Bang Rema juga iya. Karena matinya Yesus kelar semua. Bang Juma, silakan Bang Juma. Sabar. Ya, sebagai orang Kristen, ya ngapain juga silakan. Ya, ngapain juga saya mau terapkan itu adat istiadat Yahudi. Kalau Taurat 10 hukum itu, 10 hukum Taurat itu memang mencerminkan nilai-nilai universal dalam arti bahwa berzina itu berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga yang lain. Sahabatnya Pak di sana. Sabar Pak, membunuh bukan hanya orang Yahudi yang melakukan pembunuhan, yang lain juga melakukan. Akan tetapi tradisi-tradisi tambahan yang diuraikan sampai memberatkan, ngapain juga? Jadi masuk dipilih-pilih gitu Pak? Bukan dipilih-pilih. Itu kan ada tradisi Yahudi, itu kebiasaan mereka. Saya ini orang Indonesia, ngapain saya mau ikut mereka? Kan begitu. Termasuk Sabat ya Pak, nggak perlu Sabat ya? Iya, termasuk Sabat. Saya kan istirahat pada hari Minggu, bukan pada hari Sabtu. Baik, ngapain saya mau ikut mereka? Kan begitu, sederhananya, praktis. Oke, makasih Pak Pelik sederhananya. Silakan Bang Juma, sederhananya begitu. Bang Juma bisa disederhanakan? Atau saya jawab aja Dini dulu ya. Kalau Bang Suma silakan. Masih ada yang ingin menambahkan? Silakan. Oh ya, saya cuma ingin begini ke Dini aja ya. Tadi
Soalnya begini, saya catat tadi yang dia katakan kan mengenai hari Sabat dan mengenai Adam itu katanya kan tidak mati ya. Waktu dia makan buah itu dia tidak mati karena dia dimaafkan. Nah, tetapi orang Islam maupun Kristen itu beriman kepada hari kebangkitan. Nah, kemudian di hari kebangkitan itu kan disebutannya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan umat. Nah, kemudian jadi sebenarnya baik Islam maupun Kristen itu dasar ajarannya bahwa sebenarnya manusia itu memiliki kehidupan kekal. Nah, jadi di hari kebangkitan orang akan kembali memiliki kehidupan kekal seperti di Taman Eden, seperti yang dimiliki Adam sebelum dia memakan buah itu. Nah, biar nggak melebar Pak, ini masuk ke inti ke dalam. Ya, saya menjawab pernyataan-pernyataan Dini ya tadi mengenai Adam ya. Nah, itu satu sudah selesai mengenai kematian Adam dan pengampunan itu ya. Nah, yang kedua mengenai hari Sabat. Nah, hari Sabat ini tadi kan Dini mengatakan itu hari istirahat, bukan begitu. Sabat itu artinya perhentian ya. Kalau kita baca di kitab Ibrani di situ ada penjelasannya. Orang-orang Yahudi, mereka tidak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Nah, apakah orang Yahudi tidak melaksanakan Sabat? Tidak, mereka paling taat sampai hari ini. Kristen? Sampai kedatangan. Kalau Kristen? Sebentar, jangan dipotong kan. Nggak usah jelasin Yahudi Pak, Kristen aja. Iya, ada aja. Saya jelaskan kan begini. Jadi hari Sabat itu adalah hari perhentian. Nah, kenapa terjadi dengan Advent itu mereka kurang disukai dalam pelaksanaan Sabat itu ya. Karena hari Sabat itulah hari perhentian. Kita itu yang sudah masuk ke dalam Sabat, artinya kita berhenti dari pekerjaan hukum Taurat. Di mana kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan hukum Taurat. Jangan mengubah aturan. Ada tertulis kok di dalam kitab baik. Ya udah. Sabat itu adalah hari perhentian di mana kita berhenti dari segala pekerjaan hukum Taurat. Itulah yang namanya penggenapan. Bukan salah. Syariat Musa tidak dilaksanakan. Salah. Bukan saya dipotong terus. Sudahlah. Saya mau turun dulu sebentar. Ya, jadi perhentian di sini bukan artinya perhentian dari hukum Torah. Di hari Sabat ini yang sebetulnya adalah perhentian kita melakukan aktivitas untuk fokus hari itu beribadah, bukan. Terus kenapa orang Yahudi dikatakan tidak masuk ke dalam perhentian itu? Apakah mereka tidak melaksanakan hukum Sabat? Udah, nggak usah bahas Yahudi lah, buat Kristen aja buat Anda. Justru Yahudi itu setiap Sabat, Bilun, setiap hari Sabat, Yahudi itu tidak melakukan aktivitas yang namanya bekerja, main, liburan, nggak ada. Oke, mereka jadi fokus untuk terima kasih semuanya. Saya rasa cukup ya. Jangan kemana-mana. Ganti loh, jangan ngubah-ngubah. Silakan. Lanjut aja ke teman. Jadi menurut Pak Bilun, hari Sabat itu penghentian Sabat itu ya dihentikan semua. Jadi kembali ke Kristen sekarang. Ya silakan Pak Pak. Ya, jadi terkait dengan hukum Torah itu sekali lagi saya katakan itu dispesialiskan kepada Bani Israel hukum Torah itu. Nah, oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan Yesus datang mati di atas tiang salib untuk menebus dari hukum Torah itu, yang harusnya ditebus itu Bani Israel. Tapi apakah kemudian Bani Israel memahami ketika mereka menunggu Mesias, kedatangan Mesias itu adalah untuk menghapuskan hukum Tuhan yang ada di dalam kitab Torah mereka? Tidak. Tidak ada satupun orang Yahudi penganut Torah yang mengatakan Mesias datang untuk menghapuskan atau membatalkan hukum Tuhan. Nggak ada. Itu makanya aku katakan kepada saudara-saudara, bahwa konsep ini adalah konsep usang yang digalang oleh Paulus in the gang untuk mengatakan bahwa hukum Torah itu sudah batal dengan matinya Yesus di atas tiang salib untuk kepada orang Kristen. Padahal sebenarnya ini adalah dua ajaran yang berbeda. Kristen ya Kristen, Yahudi ya Yahudi, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Mesias yang ditunggu untuk membebaskan mereka dari penindasan penjajah kepada mereka yang menguasai mereka.
bukan membatalkan hukum Torah, bukan membebaskan mereka dari hukum Tuhan, tidak. Tidak ada sedikit pun dalam benak mereka seperti itu. Hanya ada di dalam Kristen. Makanya sampai hari ini, sehebat apapun Yerusalem, orang-orang Yahudi, sehebat apapun Kristen, mereka tidak akan pernah bisa bersatu dalam konsep akidah. Karena mereka memiliki akidah yang berbeda. Mereka memiliki ajaran agama yang berbeda. Yang di atas kertas dikatakan penerus daripada kitabnya orang Yahudi, tapi fakta di lapangan itu tidak begitu. Makanya ketika dituliskan di dalam Kisah Para Rasul, Paulus yang mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat, untuk makan babi, dan semua yang ada di dalam kehidupan Paulus, seperti di Efesus 2 nomor 15, bahwa dengan matinya Yesus maka kita dibebaskan. Ya maka dia membatalkan hukum Torah beserta dengan ketentuan dan ketetapan yang ada di dalamnya. Itu nggak nyambung. Karena Yesus datang untuk Bani Israel. Mesias datang untuk membebaskan mereka kemudian dari penindasan. Bukan untuk membebaskan mereka dari aturan Tuhan. Bukan. Seperti yang kita dengarkan tadi, ada yang mengatakan lampu merah itu sudah nggak penting. Yang penting itu adalah kesadaran sendiri. Nggak bisa. Adam saja ketika dia di atas di Gan Eden, aturannya cuma satu. Jangan engkau mendekati apalagi memakan buah ilmu pengetahuan. Cuma satu. Padahal dia belum ada pengaruh dari luar. Baru satu perempuan. Belum ada pengaruh mal, belum ada pengaruh narkoba, belum ada pengaruh daripada diskotik, di tempat hiburan malam, belum ada yang lain. Dan dia bergumul dengan Tuhan, dia bercakap-cakap langsung dengan Tuhannya. Bisa terpengaruh, bisa melanggar satu aturan ini. Apatah lagi kemudian manusia di atas muka bumi, ketika tidak punya aturan, maka semuanya akan dilabrak. Sedangkan manusia itu punya aturan, masih juga dilanggar. Apalagi kalau aturannya dihilangkan. Nah ini yang diinginkan oleh sebagian teman Kristen. Bahkan bahwa Yesus itu mati di atas tiang salib untuk kemudian membebaskan orang Kristen dari hukum-hukum yang ada di dalam hukum Torah. Padahal nggak nyambung itu. Makanya saya katakan di beberapa forum ketika saya membawa kajian, saya katakan teman Kristen itu membuat aturan yang mana aturannya tidak tertulis. Sementara aturan tertulisnya itu dihilangkan, ditinggalkan. Itu yang ingin saya katakan. Bahwa sekali lagi, hukum Torah itu hanya mengikat kepada Bani Israel. Sementara umat Islam itu memiliki hukum tersendiri. Tetapi konsep daripada akidahnya, yaitu akidah menyembah kepada Tuhan yang sama, itu jelas tidak berubah. Tuhan yang kita sembah tetap sama, nabi-nabi yang datang kepada mereka kami imani sebagai nabi, kami imani sebagai rasul, namun kemudian syariat yang berlaku kepada mereka hanya dikhususkan kepada mereka, sementara syariat yang ada pada Islam, ada syariat yang disempurnakan kemudian. Contoh, ketika mereka diperintahkan sholat, mereka belum dijadikan sebagai sebuah kewajiban, bahwa satu hari kalian wajib hukumnya sholat sekian, kalian harus sholat sekian, lalu kemudian puasanya sekian, itu nggak ada, belum wajib hukumnya. Makanya Yesus katakan dalam Yohanes, di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, bagaimana mungkin kemudian Kristen dikatakan lebih baik, sedangkan aturan yang tadinya, yang Yesus katakan, masih banyak yang ingin aku sampaikan, namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, dia yang akan membimbing kamu dalam segala kebenaran, keadilan, dan hukum-hukum pengisapan dunia akan dosa. Bagaimana Kristen ini mau dikatakan lebih baik dari ahli Torah? Sementara syariatnya nggak ada. Hukum-hukumnya tidak ada. Kalau yang dikatakan hukum kasih nggak begitu. Buktinya, sekuat apapun sebuah negara yang mayoritas Kristen, tidak bisa menjadikan hukum kasih itu sebagai asas negara. Kenapa? Hukum kasih itu nggak cocok digunakan dimanapun. Ketika ada orang bapak kasih terhadap anaknya, ada anaknya yang melanggar, anak-anaknya yang tidak melanggar. Kalau bapak mempraktekkan hukum kasih, semuanya diperlakukan sama, maka bapak tidak adil di situ. Itulah yang saya katakan bahwa Yesus tidak salah ketika mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Torah, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa. Nah, oleh karena itulah saya katakan, benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa Roh Kudus akan datang mengajarkan segala aspek kebenaran, membimbing manusia ke dalam sebuah kebenaran, bukan justru kebenaran yang sudah ada, dihilangkan, dihapuskan, lalu kemudian hanya hidup di dalam sangkaan-sangkaan belaka. Jangan menggunakan lampu merah, hilangkan aja lampu merah. Anggap saja kalau engkau mau melintas bahwa sudah aman kiri kanan, begitu itu kekacauan yang akan terjadi di atas muka bumi ini. Kacau demi kekacauan. Kenapa?
Karena penjara-penjara akan dihilangkan, aturan-aturan akan dihilangkan, semua aturan main di negara ini akan dihapuskan. Kenapa? Karena orang akan kembali kepada nurani masing-masing. Oh, ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Itu artinya kehidupan manusia sudah tidak seperti seharusnya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat dari saya, bahwa hukum Tuhan itu harus tetap terjadi, karena itulah datangnya Al-Quran sebagai panduan terakhir untuk kepada manusia, agar manusia itu bisa berakidah dan bersyariat sebagaimana yang diinginkan oleh pencipta langit dan bumi. Demikian dari saya, terima kasih. Bang Handi, saya menambahkan lagi ya. Jadi Bang Dezuma ini adalah bukti ya. Teman-teman Kristen semakin membuktikan bahwa Pauluslah yang menghancurkan hukum Torah. Seperti itu ya. Karena kalau kita melihat proses penyaliban Yesus itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan penggenapan atau penebusan dosa. Kita harus tahu dulu sejarah kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Pada saat itu tua-tua Yahudi bertanya, apakah engkau Mesias itu yang disebut anak Allah? Kemudian Yesus mengatakan, akulah dia. Akulah dia. Nah, pada saat itu bangsa Yahudi menganggap kalau Yesus sedang melakukan hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem. Bangsa Yahudi pada saat itu menyamakan bahwa Yesus ini adalah mengaku Mesias sebagai anak Allah. Maka itulah proses yang terjadi pada saat kenapa Yesus harus dieksekusi mati di atas kayu salib. Ya, jadi tidak ada di sana, tidak ada alasan atau tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa matinya Yesus di kayu salib adalah sebagai penebusan dosa. Kita harus tahu dulu historikal kenapa Yesus disalib. Yesus dianggap melakukan penghujatan karena Yesus menganggap dia adalah Mesias anak Allah. Dan tua-tua Yahudi tidak menerima pada saat itu sehingga Yesus diserahkan kepada kekaisaran Romawi, kepada Pontius Pilatus dan Herodes. Ya, jadi itu. Padahal sebetulnya 7,5 abad sebelum Yesus lahir, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada di dalam Yesaya. Akulah Allah, dari sejak zaman purbakala, akulah Allah, satu-satunya Allah. Di atas dan di bawah bumi ini, akulah Allah. Allah dengan begitu tegas, di dalam Yesaya memperkenalkan dirinya. Jadi sudah sangat jelas. Makanya kenapa di dalam kisah para rasul, Umi lupa ayatnya, pasalnya di ayat kelima. Pada saat itu Paulus dihadapkan kepada Ananias ya. Judul perikopnya Paulus di hadapan Felix. Paulus itu didakwa pada saat itu. Paulus dikatakan inilah penyakit sampar yang merusak ketentraman bangsa Yahudi yang pada saat itu beradab. Jadi Paulus itu pada saat zamannya Yesus saja sudah dikatakan pada saat di sidang, didakwa di hadapan Ananias. Itu sudah dikatakan dialah yang berpenyakit sampar, dialah berpenyakit sampar. Manusia ini berpenyakit sampar. Dialah yang menciptakan kekacauan-kekacauan di kalangan bangsa Yahudi yang beradab. Jadi ini sudah satu bukti bahwa yang menyatakan dengan matinya Yesus di kayu salib adalah sebagai penggenapan hukum Torah itu adalah Paulus, dan dialah yang menghancurkan hukum Torah. Tadi yang seperti Bang Dezuma katakan, dilanggar lampu merah. Ya kan, dilanggar, nggak usah peduli dengan lampu merah, karena dengan matinya Yesus sudah tergenapi hukum Torah. Bahkan dengan sadisnya mengatakan pelaku hukum Torah itu adalah kutuk, padahal Yesus sendiri adalah pelaku hukum Torah. Jadi jangan pernah sekali-kali menyatakan kalau dengan matinya Yesus di kayu salib itu adalah suatu pengedapan hukum Torah, ya, karena tidak ada. Yesus mati di kayu salib bukan untuk penebusan dosa, bukan untuk pengedapan hukum Torah, tapi Yesus dianggap melakukan hilul Hashem, di mana pada saat tua-tua Yahudi bertanya, engkaukah Mesias anak Allah itu? Dan Yesus mengatakan, aku adalah dia. Disitulah Yesus mulai dirajam. Ya, lagi-lagi kenapa harus umat Islam yang lebih paham gitu loh? Ya, padahal umat Islam tidak menyembah Yesus sebagai manusia. Seharusnya teman-teman Kristen yang menjadikan Yesus sosok imajiner sebagai Tuhan jauh lebih tahu tentang ini semua. Oke, silahkan. Terima kasih Bang Handi. Bang Handi, menjauh dari perangkat kah? Pak Pelik, ada yang mau ditambahin Pak Pelik? Iya. Iya. Jadi tepat apa yang dikatakan oleh Bung Zuma tadi ya, bahwa Yesus itu kan Taurat itu kan khusus untuk ke Israel, dan Islam punya hukum sendiri. Saya sangat setuju dengan itu. Yang berikut, bahwa kematian Yesus
sebagai penggenapan atas hukum Taurat memang dikhususkan untuk Israel. Jadi tidak ada yang bertentangan di situ. Pertanyaannya, mengapa sampai orang yang di luar daripada Israel atau secara khusus Yahudi ya menerima itu? Nah, di sini kita berbicara tentang peran Paulus. Bahwa orang Israel memang menolak Yesus. Mereka itu kan ada di dalam pemahaman tentang kemesiasannya. Dan mereka tidak menemukan figur Mesias yang mereka harapkan itu pada tokoh Yesus ini. Sehingga memang mereka menolak dia. Benar tadi dikatakan. Ya, bahwa dia mati karena dia dalam pandangan orang Yahudi, dia kan melanggar itu Taurat. Yesus ini kan dibilang melanggar. Maka dia dihukum mati. Oke, kembali kepada pertanyaan. Mengapa yang lain, orang di luar Israel, Yahudi itu menerima Yesus? Tadi saya sudah bilang, disinilah peran besar Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa ada perbedaan pendapat juga antara Paulus dengan Petrus, ya, mereka sebelumnya. Bagi kalangan Petrus pada waktu itu, sebelum mereka bersepakat ya, bagi mereka itu kan setiap orang yang mau menjadi Kristen harus wajib melakukan itu tradisi Yahudi, termasuk juga sunat. Bagi Paulus tidak. Oleh sebab itu ketika mereka berdiskusi membicarakan hal itu, lalu ada kesepakatan bahwa Paulus itu rasul ya, bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwa tradisi Yudaism, ya, kalau hanya menjadi batu sandungan, itu kan tidak perlu. Untuk apa orang mau datang kepada Kristus, lalu dihalangi oleh tradisi budaya Yahudi? Kan tidak perlu. Itulah sebabnya Paulus, dia dari tadi saya sudah bilang, bobot yang ditekankan itu kan soal kristologi, yakni bahwa Taurat itu tergenapi dalam Yesus. Jadi bukan dia meniadakan sama sekali hukum Taurat itu, tetapi dia lakukan interpretasi dengan memberikan makna baru Taurat itu, yang berfokus pada Yesus. Itulah sebabnya teologi Paulus itu kan sangat kristologis. Jadi apakah Paulus menghancurkan hukum Taurat? Mesti dipahami dari sisi konteksnya. Dia orang Yahudi, sangat taat sebelumnya ya, sangat taat. Detail-detail hukum Taurat, baik 10 hukum itu, maupun aturan-aturan tambahan. Dia sangat taat, dia paham betul. Dan dia kan seorang terdidik di bawah Gamaliel. Dia sangat paham. Tapi kenapa sampai dia katakan bahwa semua yang dia pelajari itu, yang dia imani sebelumnya, ya, Taurat itu sendiri, kepelbagaiannya itu, dia katakan sampah. Tidak berguna bagi dia. Dan itu yang diberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Israel. Itulah sebabnya kalau bagi saya dapat dipahami mengapa sampai orang Kristen tidak perlu menjadikan hukum Taurat sebagai sesuatu yang legal bagi dia. Kan tidak perlu. Saya sebagai orang Indonesia, kalau menjadi Kristen harus mengikuti tradisi Yahudi, maaf saja. Saya orang Indonesia, jadi kita kan pilahkan Taurat yang mengandung, yang menyatakan nilai-nilai universal, dan Taurat yang merupakan tradisi Yahudi. Di sini saya setuju sekali dengan Zuma, bahwa memang Taurat itu berlaku hanya untuk Israel. Kematian Yesus awalnya itu memang untuk orang Israel. Tapi mengapa diterima di luar? Karena memang mereka menolak. Andaikan orang Yahudi menerima, itu yang saya pernah katakan. Mungkin ya, kalau mereka menerima, mungkin tidak ada Kristen di dunia ini. Ya, jadi saya setuju dengan itu, tetapi kan kita harus lihat ini dalam konteksnya. Terus orang Kristen, apa urusannya dia harus mau mengobrak-abrik hukum-hukum Yahudi? Enggak penting. Orang Kristen tidak perlu itu. Alkitab Perjanjian Lama itu dilihat sebagai akar historis dan dilihat sebagai tipos. Antitipenya dalam Perjanjian Baru. Jadi tidak ada itu. Lepas daripada itu Perjanjian Lama tidak ada guna. Tanakh itu tidak ada guna bagi orang Kristen. Ngapain juga orang Kristen harus berurusan untuk mengubah hukum-hukum orang? Orang Kristen tidak akan pernah merasa bahwa dia sementara merusak, menghancurkan tatanan atau norma-norma daripada satu bangsa tertentu.
No, itu tidak ada. Dia kalaupun Umi Dini mengatakan seperti itu, maaf, kami orang Kristen tidak merasa mengobrak-abrik. Itu persoalan teologis, persoalan penafsiran. Ini sangat perspektifal, tergantung sudut pandang mana. Kami tidak punya urusan itu dengan orang Yahudi ya, secara langsung. Kita malah berbeda secara teologis. Kalau mereka mengatakan bahwa kita tuh tidak punya hak, dari mana mereka punya dasar hukum untuk mengatakan bahwa kita tidak punya hak untuk menginterpretasi perjanjian lama sesuai perspektif kamu? Boleh saya tanggapi, Pak? Tidak ada itu. Boleh saya tanggapi, Pak? Ya, silakan. Bahkan teman-teman Kristen sendiri mengatakan bahwa mereka adalah Yahudi rohani, Pak. Dan teman-teman Kristen sendiri mengklaim bahwa PL itu adalah semua nubuatan untuk Yesus. Seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, kita diskusi di sini bukan mencari pembenaran, tapi membuka tabir kebenaran itu seperti apa. Tadi Bapak mengatakan, Paulus adalah seorang murid Gamaliel. Benarkah itu, Pak? Itu adalah pengakuan Paulus. Seperti halnya Paulus mengaku dia sebagai rasul. Sementara Yesus sendiri, bahkan murid-murid Yesus tidak pernah. Di dalam Alkitab ada 25 kali Paulus disebut sebagai rasul, 22 kali secara implisit dan 3 kali secara eksplisit, Pak. Ya, jadi tidak ada satu murid dari 12 murid Yesus pun, apalagi Yesus mengatakan bahwa Paulus ini adalah rasul. Karena Paulus ini seorang nemesis, Pak. Nemesis itu adalah yang berambisi menggantikan kedudukan Mesias, Yesus sebagai Mesias. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat ke-7, Paulus dengan tegasnya mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus adalah Kristus. Kristus itu adalah Mesias. Di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 7 dengan tegas Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah dan hanya satu Tuhan, yaitu Kristus Yesus. Ini nemesis, Pak. Paulus ini adalah nemesis. Dia adalah yang berambisi menduduki kedudukan Yesus sebagai Mesias. Akhirnya Yesus dijadikanlah Tuhan. Kemudian tadi apa lagi? Mengenai masalah PL sudah jelas. Diklaim bahwa itu adalah kitabnya Kristen karena Kristen ini adalah Yahudi rohani, secara rohani Yahudi ya. Kemudian apalagi tadi, jadi mengenai Paulus murid Gamaliel. Ya, kembali ke Pak, benar nggak Paulus itu murid Gamaliel? Silakan Bapak buka di Sanhedrin, ada kan nama Paulus tertulis di sana. Karena Umi pernah membuka data dari Sanhedrin, ternyata tidak ada nama Paulus atau Saul dari Tarsus, tidak ada, Pak. Dalam pengajaran saja, ya Gamaliel ini dia seorang pemimpin daripada Sanhedrin yang didirikan oleh Hillel kakeknya. Bagaimana pengajarannya, Pak? Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Gamaliel ini seorang guru yang begitu bijaksana, yang begitu baik, yang begitu lemah lembut. Bagaimana seorang muridnya bisa menjadi seorang jagal yang menghabisi para pengikut Yesus? Kemudian dia datang dengan mengakui bahwa dia telah bertaubat. Siapa yang menyatakan telah bertaubat? Paulus sendiri. Yang mengaku dia murid Gamaliel, Paulus sendiri. Yang mengaku dia rasul, Paulus sendiri. Yang mengaku dia telah bertaubat adalah Paulus sendiri. Lalu mana pembuktian atau saksi yang lain selain daripada mulut Paulus sendiri? Jadi kesimpulannya, silakan kalau misalkan teman-teman Kristen menyatakan bahwa Paulus adalah murid Gamaliel, buka Sanhedrin. Adakah nama Saul dari Tarsus itu sebagai murid daripada Gamaliel atau pernah mengenyam pendidikan di Sanhedrin? Silakan. Jadi kalau berbicara tentang Paulus yang awalnya namanya Saulus, murid seorang Gamaliel ya. Memang tradisi Yahudi itu kalau orang ya, dia ini kan mempertuhankan Yesus. Jadi kalau orang mempertuhankan yang lain di samping YHWH, dengan sendirinya dia tidak bisa lagi disebut sebagai orang Yahudi. Maka di Sanhedrin dia dicoret, tidak perlu dia ada. Dari mana itu, Pak? Itu kan hanya cara menyanggah. Tidak ada namanya Paulus itu tidak tertulis di Sanhedrin. Bukan karena sebentar, Pak. Bukan karena ketuhanan, bukan karena penyaliban Yesus. Sanhedrin itu sebelum masa penyaliban Yesus. Benar, tahu Sanhedrin. Ya, benar berarti itu. Sebelum penyaliban Yesus ya, Paulus ini tidak terdaftar di Sanhedrin, Pak. Jadi dia itu murid Gamaliel. Bukan. Apakah dia itu seorang anggota Sanhedrin? Lah, sekarang pertanyaannya begini ke Anda. Apakah Paulus dia itu seorang anggota Sanhedrin?
Sekarang Gamaliel ini pemilik Sanhedrin, Pak. Semua yang menjadi murid daripada Gamaliel itu terdaftar di Sanhedrin, Pak. Kenapa Paulus tidak terdaftar dan tidak ada pernyataan bahwa Paulus ini adalah murid karena bagi mereka itu kan aib sebenarnya, Paulus. Menggunakan dalil deh, Pak, menggunakan dalil. Makanya kenapa, Pak? Kalau menggunakan dalil, kita tidak bisa mengatakan bahwa Paulus itu bukan seorang Sanhedrin. Catatan sejarah, kalau kita lihat itu Alkitab sebagai catatan sejarah, itu yang dikatakan. Karena Paulus bukan murid daripada Gamaliel, Pak. Gamaliel dari zamannya Hillel, Pak, dari zamannya Hillel, pendiri Sanhedrin, ya, semua yang menjadi murid daripada Hillel sampai dengan Gamaliel itu tercatat di dalam Sanhedrin, Pak. Kenapa Paulus yang ujuk-ujuk tiba-tiba dia datang mengaku dia adalah murid Gamaliel, seorang guru yang begitu bijaksana, yang begitu arif, yang begitu baik. Tiba-tiba dia ngaku bahwa saya adalah murid daripada Gamaliel, tapi tidak tercatat di dalam murid-murid yang lain itu, mereka itu melakukan pelanggaran atau tidak? Sebelum Paulus melakukan pelanggaran, Pak. Kita berbicara sebelum Paulus melakukan pelanggaran, semasa Paulus menjadi murid daripada Gamaliel. Ya, karena Paulus, Pak, dia kan ngaku murid Gamaliel. Pada saat dia mengaku menjadi murid daripada Gamaliel, ini Paulus belum melakukan pelanggaran. Tapi kenapa di dalam catatan Sanhedrin Paulus itu tidak ada? Berbeda dengan padahal itu dari zamannya Hillel, dari zaman kakeknya Gamaliel. Semua yang menjadi anggota pelajar daripada mereka itu tercatat di dalam Sanhedrin. Kenapa tiba-tiba Paulus yang ujuk-ujuk nongol ngaku murid Gamaliel, dia tidak tercatat di dalam Sanhedrin? Ini kan tanda tanya yang besar. Iya, pertanyaannya itu mengapa? Mengapa sampai dia tidak tercatat di situ? Di sisi lain dia mengakui bahwa gurunya itu Gamaliel. Iya, pengakuan Paulus kan hanya mengaku. Iya. Tapi secara administrasi, kalau sekarang si Paulus ini tidak pernah tercatat di dalam Sanhedrin, Pak. Iya, pertanyaannya mengapa sampai dia tidak ada secara administratif? Pak. Umpamanya Pak Felix masuk di satu perguruan tinggi. Begitu Pak Felix masuk, tentunya didata secara administrasi kan, Pak. Didata bahwa Pak Felix ini masuk perguruan tinggi ini. Lalu di tengah perjalanan nanti Pak Felix mengalami drop out, itu tetap data itu akan ada, Pak. Nggak mungkin tiba-tiba dihapus begitu saja. Iya, benar demikian. Logikanya seperti itu. Tetapi Paulus kan mengakui bahwa dia adalah murid Gamaliel. Pengakuan Paulus aja, Pak. Pengakuan sebelah pihak. Iya. Seperti halnya dia mengaku bahwa dia adalah Rasul. Walaupun di dalam Bible secara 22 kali implisit dan 3 kali eksplisit tidak ada Paulus dikatakan sebagai Rasul, kecuali pengakuan dia sendiri. Ya, artinya kan Ibu harus punya data yang sangat kuat ya untuk ini data saya loh, Pak. Ini data saya. Justru yang saya sampaikan di sini, justru Pak Felix yang harus memberikan data kepada saya. Oh, tidak seperti itu. Sebab kalau setahu saya kan tetap mengakui bahwa Paulus itu murid Gamaliel dan itu sudah hal yang umum. Ketika ibu mengatakan tidak, maka ibu yang harus membuktikan bahwa dia itu di dalam Sanhedrin tidak ada, Pak. Di dalam Sanhedrin tidak ada. Tadi Pak Felix sendiri mengatakan, oh iya karena Paulus melakukan aib lalu dicoret dari Sanhedrin. Justru itu adalah sesuatu saya lebih melihat dari sisi tradisi Yudaism. Ketika seseorang itu dikatakan dia itu sudah tidak lagi mengakui, kan ada juga rabi-rabi yang misalnya melanggar hari Sabat. Dia kan tidak lagi dianggap Yahudi. Kan seperti itu. Sehingga kita kan harus punya alasan logis. Jauh sebelum itu, Pak. Karena Paulus ini katanya membatalkan Syabat itu setelah Yesus mati. Ini jauh sebelum itu. Udahlah nggak apa-apa. Kita terima kok alasan Pak Felix bahwa Paulus karena melakukan kesalahan dia dicoret dari Sanhedrin. Walaupun tidak mungkin suatu sekolah mencoret data daripada siswa yang pernah sekolah itu. Oke, Pak. Satu lagi Pak Felix boleh ya? Tadi silakan. Pak Felix mengatakan buat apa kami melakukan tradisi Yahudi. Contohnya harus sunat, Pak. Harus kita ketahui. Kitab Kejadian 17, kita kembali ke Kitab Kejadian 17, kalau dicatat secara spesifik itu dari ayat 9 sampai 14 ya Pak ya. Kitab Kejadian 17, itu bukan suatu tradisi dengan Yahudi Pak, tapi itu adalah perjanjian kekal antara Allah dan Abraham beserta keturunannya turun-temurun. Sekarang harus kita ketahui dulu, Abraham apakah seorang Yahudi? Bukan, Pak. Abraham bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Hanif. Jadi Abraham bukan Yahudi. Anda benar. Anda benar. Sebentar.
Nah ini, kitab Kejadian 17 menyatakan bahwa ini adalah perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya turun-temurun. Selama orang itu akan mengakui bahwa dia adalah masih keturunan daripada Abraham. Diikatlah dengan perjanjian kekal yang namanya sunat, Pak. Di dalam kitab Kejadian 17 sudah jelas. Inilah perjanjian kekal antara kamu dan keturunanmu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu ataupun yang dibeli dengan uang. Artinya, walaupun dia anak adopsi, tapi jenisnya laki-laki, wajib hukumnya disunat. Bahkan di ayat ke-14, sudah dikatakan di sana ancamannya begitu, Pak, begitu kuat. Setiap laki-laki yang tidak disunati, kerat kulit katanya, maka dia harus dimusnahkan dari golongannya, artinya harus dihukum mati. Ini bukan tradisi Yahudi, Pak. Ini adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Ibrahim beserta turunannya turun-temurun. Ya, artinya di sini perjanjian kekal tidak bisa dibatalkan sampai dengan kapanpun, karena ini adalah perjanjian kekal. Jangan lagi berbicara, ini sudah dibatalkan dengan kelahiran Yesus. Wong di dalam Markus pasal 21 ayat 22, di usia 8 hari Yesus saja disunat. Yesus saja melakukan milah Abraham. Ini bukan ini Pak Felix, mohon maaf, ini bukan tradisi Yahudi. Teman-teman Kristen selalu mengatakan, oh, sunat tradisi Yahudi, ini adalah perjanjian kekal antara Abraham. Abraham bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia adalah seorang yang hanif, dia adalah seorang yang lurus pengajarannya. Makanya kenapa? Yesus disunat, nabi-nabi disunat, semua disunat, umat Islam sampai dengan hari ini tetap disunat. Karena ini adalah bukan perjanjian atau bukan melakukan tradisi Yahudi. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan, ikuti milah Ibrahim, ikuti milah Ibrahim, ikuti ajaran Ibrahim. Termasuk salah satunya adalah sunat. Sunat ini sangat penting, Pak. Setiap manusia yang jenisnya laki-laki, yang berasal dari keturunan Ibrahim, baik itu keturunan asli ataupun keturunan adopsi yang dibeli dengan uang, itu hukumnya wajib disunat. Kalau tidak disunat, harus dimusnahkan dari golongannya. Silakan Pak Felix. Ya, jadi kalau berbicara tentang Abraham dengan orang Kristen, itu kan dua perspektif ya. Perspektif pertama itu historikal, di situ Ibu tepat. Bahwa Abraham itu kan bukan orang Yahudi. Jadi perjanjian kekal ya, antara Tuhan dan Abraham, itu dikatakan kan berlaku. Karena dia bukan orang Yahudi, jadi tidak diperuntukkan hanya kepada Yahudi. Oke, itu secara historis. Tapi kalau kita lihat, Abraham ini kan bukan hanya tokoh historis ya. Ini sekali lagi dari perspektif Kristen. Tetapi Abraham Avinu, Pak. Abraham Avinu, ya. Iya, dia bukan hanya tokoh historis. Betul. Tetapi dari perspektif Kristen, dia adalah tokoh teologis. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, orang Kristen pun dikatakan memiliki ya hak berkat Abraham. Karena ini berlaku bagi seluruh bangsa. Paulus berkata bahwa orang Kristen yang bukan Yahudi adalah cangkokan. Jadi ini cangkok. Jadi lagi-lagi Paulus ya Pak ya? Iya, mau tidak mau. Karena kalau berbicara tentang Abraham, kita kan tidak bisa lari. Pak Ibu paham itu. Pasti Ibu paham. Jadi memang tekanan di sini adalah dua perspektif kalau kita berbicara dengan orang Kristen. Kalau dengan orang Yahudi, mungkin secara historis, makanya saya juga kan bilang bahwa Adam, Nuh, Abraham itu kan bukan orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi mengklaim bahwa itu secara mereka mulai dari situ ya, berarti kan secara mereka itu kan mulai dari non-Yahudi. Dari Yakub ya. Iya, jadi mereka kan Abraham, kemudian Ishak, Yakub. Jadi ada semacam eksklusivisme, tetapi mereka ini sebetulnya menentang keuniversalan ya, nilai-nilai itu, Tuhan itu sendiri. Tapi begini, mungkin saya mengulangi, maaf, kalau dengan orang Kristen, Abraham itu kan punya dua makna. Makna historis yang tadi, ya, tapi juga makna teologis. Jadi kalau secara teologis, apa yang dilakukan oleh Abraham, kan sudah tergenapi dalam Yesus. Yesus sudah sunat. Ngapain lagi orang yang bukan Yahudi harus bersunat? Tapi kalau orang Kristen Yahudi, itu mereka menjalankan sunat. Nah, jadi tidak ada yang... Oh, jadi sunat pun digenapi oleh Yesus ya Pak ya? Iya, memang perspektif Kristen kan begitu. Jadi untuk apa juga kita kan mau bersunat.
Ya di Indonesia ini maaf kata, ada kan suku-suku tertentu yang bersunat. Itu kan bukan karena tradisi Yahudi atau bukan karena mereka Kristen lalu dikaitkan dengan ini, tidak. Mereka kan punya tradisi ya. Tapi punya Paulus juga kan disunat, Pak. Paulus juga disunat. Iya benar. Terus kenapa Paulus mengatakan kalau bagi orang yang bersunat Kristus tidak berguna, Pak? Iya, itulah dia artinya setelah transformasi diri, sudah jelas. Tidak mungkin dia sambung lagi kulit ketannya. Tapi kan dia kan harus teruskan. Bahkan ada yang lebih ini lagi loh Pak Felix, ada yang lebih radikal lagi, katanya yang buah kelirnya hancur dan itunya terpotong itu tidak bisa jadi jemaat Tuhan, Pak Felix. Gimana itu? Waduh, itu saya tidak tahu. Oke, terima kasih Pak Felix. Jadi lagi-lagi Paulus ya Pak yang mengubahnya ya. Terima kasih Pak Felix. Iya, memang dia melakukan pengubahan sangat drastis dan besar ya. Dan kita Kristen ini kan harus akui bahwa Paulus itu kan tokoh besar ya. Bukan berarti bahwa dari segi nilai itu dia lebih di atas derajat mereka murid-murid Yesus secara langsung. Akan tetapi dari segi bangunan teologisnya ini kan dia sangat besar. Jadi orang Kristen rasanya sulit memahami Kristologi tanpa Paulus. Ya seperti itu. Tapi Bapak-Bapak mungkin saya sampai di situ karena di sini sudah larut. Saya istirahat, saya turun dulu. Terima kasih kesempatan diberikan ya. Umi, Pak Felix, terima kasih Pak Felix. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang enak diterima ya Pak. Tapi di sini Umi harus berbicara, menyampaikan dengan cara jujur Pak. Mohon maaf sekali lagi. Iya, terima kasih. Saya juga minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung atau apa. Saya minta maaf. Terima kasih banyak kesempatan berikan kepada saya. Ustadz Suma ini dalam tanda petik Rasul Paulus Indonesia ini. Makasih Bang, makasih. Ya, semangat terus Bang, semangat. Yang pasti malam ini kita mandi kopi. Saya senang Pak Suma ini karena bukan main. Dia kuasa itu ya, hafal ayat-ayat itu bukan main. Enggak Bang, enggak juga. Baru belajar. Tapi itu penting. Tekanan-tekanan dari Bung Suma itu kan menantang orang Kristen untuk terus-menerus berpikir ya. Jadi tidak harus tinggal dalam zona nyaman. Gitu. Oke. Oke, jadi sebelum kita tutup, terima kasih Pak Felix. Nanti habis ini kita ngobrol sama Romualdo dan teman yang lain. Beri kesempatan dulu ke Bang Yuma untuk opening lagi. Closing statement atas topik tadi, silakan. Ya, terima kasih Bung Handi, terima kasih. Iya, makasih banyak. Thank you Bang. Yang pasti ya bagi kami umat Islam terkait dengan apa yang di awal saya uraikan. Dengan adanya konsep pewahyuan bahwasanya Al-Quranul Karim itu memang diwahyukan dalam bahasa Arab karena datangnya kepada orang yang menuturkan bahasa Arab yang tentu lebih paham tentang bahasa Arab sehingga ia mengerti makna kandungan yang ada di dalam wahyu yang ia terima. Lalu kemudian saya mencoba untuk menggali lebih jauh apakah kemudian kitab yang ditorehkan oleh penulis-penulis kitab yang di kanon itu juga diterima dalam konsep yang sama dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah menerima Al-Quran dengan bahasa Arab, ternyata yang diurai di dalam kitab saudara, karena ini hanya terjemah yang saya gunakan, Ibrani 1 nomor 5, di mana pengakuan daripada Paulus bahwa Tuhan berbicara dengan kita melalui perantaraan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 26 diceritakan bahwa Yesus Kristus itu berfirman, bersabda kepada Paulus dengan menggunakan bahasa Ibrani. Dengan demikian, bahasa yang harusnya ditorehkan sebagai original text di dalam kitabnya teman-teman Kristen itu adalah bahasa Ibrani. Ketika itu tidak ditemukan, tapi yang ada adalah bahasa Yunani, maka saya katakan kitab teman-teman Kristen itu bukan lagi kitab suci, karena yang ada hanya terjemahan, yang ada adalah penafsiran Paulus dan teman-teman penulis kitab kanonik lainnya terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Belum lagi pesan-pesan yang ada dalam kitab saudara, Amsal, Ulangan dan seterusnya. Jangan kau menambahi, jangan engkau mengurangi agar engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Jangan kau menambahi firman Tuhan dan mengurangi firman Tuhan. Artinya bahwa
ketika Yesus menerima firman dari Tuhan dengan menggunakan bahasa Ibrani, tetapi ending daripada tulisan yang ada di iman Kristen itu bahasa Yunani, maka original teks dari awal kitabnya teman Kristen itu adalah penafsiran atau upaya manusia, dalam hal ini penulis, untuk memahami makna yang terkandung dari firman Tuhannya. Dengan kata lain, kita kehilangan mana firman yang awal kali Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ini. Ini saya ngambil kesimpulan itu terkait dengan apa yang saya lihat di dalam Al-Quran. Terlepas daripada budaya penyampaian Al-Quran dan juga budaya penyampaian Bible itu berbeda, yang pasti kemudian yang ingin saya katakan bahwa umat Islam tidak kehilangan arah ketika kitabnya diwahyukan dalam bahasa Arab, original teksnya masih ada sampai hari ini, dan Yesus kemudian Paulus mengatakan bahwa dia menyampaikan, menerima firman dari Yesus dengan menggunakan bahasa Ibrani, tapi ternyata yang dituliskan hanya pemahaman atau pemaknaan atau tafsir atau terjemah dari sabda Yesus kepadanya, kemudian disampaikan kepada seluruh dunia. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pada intinya ketika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, itu adalah sebuah keterbatasan. Demikian, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih saya mengucapkan kepada semua yang ada di Zoom ya, yang atas ilmunya, dan juga kepada LC yang menyaksikan channel-channel kami yang bergabung di JCC. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya, dan kami minta maaf mewakili dari JCC apabila ada kata-kata yang tidak baik, baik disengaja atau tidak. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita simak, apa yang kita dengarkan menjadi ilmu manfaat barokah, sehingga kita nanti menjadi amal soleh untuk kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, habis ini kita diskusi kembali bersama Romualdo sebagai narasumber. Terima kasih.